Karena begini maksud saya, karena ada beberapa redaksi dari Syekh Nawawi Al-Bantani juga yang menafikan kepada klaim-klaim pengakuan bahwa tidak ada yang bisa mi'raj selain daripada Nabi meskipun dengan ruhnya saja, gitu kan. Ketika tidak ada yang bisa mi'raj selain daripada Nabi meskipun dengan ruhnya saja, gitu kan. Ketika Syekh Nawawi Al-Bantani bin Nabi sallallahu sahibid darajah al-uliya allati lam yasilha, itu kan, nabiun wala malakun kan, muqarrabun wadalika, dan seperti halnya lam yasil atau apa itu ke lam yasil ya, ke sana kan, wadalika sepakat dulu nggak dalikanya itu ya, seperti halnya mustahilnya mempunyai makom derajat yang kita maksud tadi itu kepada nabi-nabi atau para malaikat itu apa, mustahil malaikat dan para nabi apalagi wali Isra'ihi seperti Isra Mirajnya Nabi. Yang apa? Bil jism waruh. Itu bil jism waruh. Itu. Nah, makanya di sini saya menjadikan dalil bahwa selain daripada nabi, kalau pil yakdo itu mustahil kepada orang yang selain daripada nabi meskipun malaikat muqarrabun itu bisa mi'raj meskipun dengan ruhnya. Itu bisa mi'raj meskipun dengan ruhnya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih kurang bagus nih. Enggak bagus, enak suaranya. Ya. Siap Ustaz, sehat Ustaz ya? Sehat, Alhamdulillah. Dari mana saja kok telat? Ya, saya bangun tidur kan. Habis bangun tidur itu supaya nggak ngigau, olahraga sebentar. Maksudnya olahraga itu ya komunikasi dengan teman-teman ya, isi kebisingan itu kan. Karena kalau habis bangun tidur langsung ngobrol sama Ustadz kan ngigau nanti saya. Mudah-mudahan sudah sempurna akalnya. Ya, alhamdulillah kalau saya itu lebih daripada sempurna ya terkait enggak juga sih. Sama aja itu. Bercandaan aja. Ya, gimana Ustaz, gimana? Anggi, tafadhol. Sampean yang memulai, dari mana yang mau kita bahas? Tafadhol. Kalau saya itu lebih ke konteksnya itu saya ini lebih soft ya. Maksudnya tuh karena kita tadi itu udah ada poin dan itu mohon maaf itu bukan framing dari saya. Saya tadi itu penegasan bahwa alhamdulillah ternyata dari Ibnu Khaldi, dan mudah-mudahan itu mewakili daripada habaib dan kebanyakan paham daripada muhibbin bahwa terkait mi'raj yang selama ini diyakini bahwa fil yaqdo persis seperti Nabi itu sudah diklarifikasi dari para habaib atau daripada termasuk Ustadz Ibnu Khaldi bahwa yang dimaksud itu bukan seperti Nabi persis yang pergi jasadnya dari Mekah ke Madinah ke Baitul Maqdis terus ke langit Sidratul Muntaha, bukan seperti itu, tapi ada makna yang lain gitu kan. Itu benar kan, seperti itu kan. Betul. Nah, itu udah poin yang saya tanyakan ke Bang Ruhi Cenet ini, siapa ada Habib yang mengatakan seperti itu ya secara sore. Begini, Habib Raihan Al-Ghadri itu pernah mengatakan itu gitu. Dan kebanyakan kami waktu itu ya memahami ya begitu, memahami bahwa mi'raj yang dimaksud ketika itu digaungkan itu berpikirnya itu ya memang ya seperti Nabi gitu kan. Seketika kami belum mendapatkan literasi terkait ternyata kalau selain Nabi itu nggak ada gitu kan, kalau yang persis seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, artinya seperti ini, ketika seumpamanya ada Habib yang memang mengatakan seperti itu, maka di sini bertentangan dengan kitab yang ada atau jumhurul ulama. Tapi yang pernah saya dengar pun dari Gus Romel Abbas. Gus Romel Abbas saya pernah berdiskusi, Gus, ini bagaimana? Gitu kan? Apakah dalam mimpi? Oh enggak. Apakah dalam sholat? Kata Romel Abbas, oh juga bukan. Lah itu kan ini sama seperti Nabi. Dia berdalih dari Ibnu Hajar gitu kan. Maka bukanlah sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang ada di Nabi itu ada juga di wali gitu kan. Dan itu tidak mustahil. Secara akalan itu tidak mustahil, betul, tidak mustahil. Ya, hanya saja saya di sana itu kan kita masih ini kan. Ini Gus Romel itu pasti berangkat daripada kalamnya justru kalau melihat kita di teksnya
Abdul Al-Haddad, innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi, justru seperti itu redaksinya, bukan seperti yang dipahami Gus Rum, justru sebaliknya, sesuatu yang ada di wali maka sesuatu itu imkan pula adanya di nabi. Tapi enggak sebaliknya, kalau yang sesuatu yang ada di nabi belum tentu ada di para wali-walinya, seperti turunnya wahyu gitu kan kepada Nabi Muhammad, itu kan mujizat. Nah ini mustahil kepada seorang wali gitu kan. Tapi beberapa hal yang ada di nabi ya, seperti misalnya nabi bisa terbang misalnya gitu kan, nah, itu masih oke, di wali masih bisa gitu. Oke. Seperti ini sekarang Bang Fakuh, sampean saya kasih waktu untuk bernarasi berapa menit, sampean maunya berapa menit, apa 3 menit, apa 4 menit ya. Kita natural aja, karena kan kalau saya itu sebenarnya nggak pakai waktu juga, nggak terlalu masalah ya, karena kita kan sudah ketemu nih poinnya gitu kan. Jadi kita kesimpulan itu begini dulu, kita sepakati bersama, saya mau mengkonfirmasi lagi apakah akan diralat atau tetap konsisten. Satu, bahwa mi'rajnya yang dimaksud itu bukan mi'raj persis seperti Nabi gitu kan. Bukan mi'raj jasadan. Bukan mi'raj jasadan. Ketika itu disepakati, saya tidak akan berargumentasi, oh ini ada ulama yang menentang, nggak boleh itu, saya nggak akan bawa literasi itu, karena ini kan udah sepakat, udah selesai. Terus lompat ke kedua yang tadi kita sepakati itu gitu kan. Tadi itu kita menyepakati bahwa kalau nggak salah ya, Ustadz Ibnu Hadi itu menegaskan bahwa saya itu justru punya alibi atau dugaan bahwa Hakim Muqaddam itu ya tidak berkata seperti itu gitu kan. Bisa saja itu adalah suatu rangkaian cerita yang dibangun oleh orang lain, yang seolah-olah Hakim Muqaddam itu berkata seperti itu gitu kan. Salah satu opsinya, betul begitu ya? Maksud saya begini, bahwa perkataan yang dan sejenisnya, baik itu anallah, baik itu yang Isra Mi'raj dan yang sejenisnya itu gitu kan, itu kan belum tentu dari Hakim Muqaddam aslinya yang berkata itu gitu kan. Bisa saja betul. Oleh seseorang mengatasnamakan Hakim Muqaddam gitu kan. Betul. Nah artinya bukan seperti itu bahasanya. Mohon maaf, bukan seperti itu bahasanya, karena itu nanti pemahamannya berbeda ketika sampai ke orang lain. Seperti apa? Maksudnya di sini untuk kita mengklarifikasi apa itu memahami satu teks yang terdapat dalam suatu kitab, maka yang pertama harus kita pastikan dulu apakah itu betul sahih daripada subjek yang diberi gelar tersebut atau dikasih bumbu cerita tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau itu kita anggap benar dulu, di poin kedua kita anggap itu benar perkataan daripada Faqihil Muqaddam, maka yang kedua itu bisa kita arahkan. Yang pertama arahannya yaitu mi'raj sebagaimana mi'rajnya para aulia. Mi'rajnya para aulia. Apa mi'rajnya para aulia? Yaitu mi'raj secara ruhnya saja. Kalau mi'raj secara ruh itu tidak harus mimpi, tidak harus tidur. Nah, itu nanti masuk ke sisi diskusi kita kan di sana. Saya belum sepakat soalnya kalau walaupun dengan ruh saya itu tetap konsisten, tidak bisa kalau bukan dalam koridor mimpi. Nah, itu nanti kita siap. Itu kan. Ini kita mau membahas redaksi yang ada di Jauharus Syafaq. Seperti itu. Yang isi redaksinya tersebut urijabi ila sidratil muntaha, seperti itu ya. Urijabi ila sidratil muntaha, kurang lebih seperti itu redaksinya. Kemudian langkah pertama adalah kita memverifikasi apakah benar atau tidak ini perkataan Faqihil Muqaddam. Karena kita tidak ada data untuk nyampe ke pembahasan ini, maka ini kita sepakati. Anggaplah kita sepakati ini tidak terverifikasi dulu. Kemudian kita melangkah kepada yang kedua. Kita gugurkan dulu itu pembahasan. Kita sepakati. Kita anggap seolah-olah Hakim Muqaddam berkata itu, gitu kan? Betul. Seolah-olah memang Faqihil Muqaddam berkata. Ketika seumpamanya, oh ternyata benar Faqihil Muqaddam ini berkata seperti ini. Apakah hal tersebut lantas sesat Faqihil Muqaddam atau tidak? Itu letak pembahasannya. Karena itu yang sering, karena itu yang sering digulirkan dan sering didengungkan oleh kubu-kubu yang tidak percaya, yang bahkan itu membenci terhadap Faqihil Muqaddam, sehingga dengan perkataan anallah dikatakan kafir, dengan mi'raj dikatakan itu irtija kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi permasalahan. Makanya ini perlu kita bahas yang ini. Kalau seumpamanya Bang Fakuh ini sudah sepakat dengan saya, apanya yang mau dibahas? Iya, sebenarnya begitu. Ini kan hanya ya boleh dikatakan klarifikasi secara terbuka saja sih Ustadz. Kan begini Ustadz, ketika ada orang seperti saya yang menyebutkan bahwa Hakim Muqaddam itu dusta tuh gitu kan, dusta tentang mengaku mi'raj. Karena yang saya pahami dari para habaib itu pada saat itu ya menganggap saya itu bahwa mereka menyampaikan kepada kami itu mi'rajnya sama seperti Nabi. Nah maka
karena dasar itulah, pemahaman itulah, sehingga kami mengatakan, wah itu dusta, begitu. Tapi kalau ketika ditawil, ya kita nggak akan mengatakan dusta, gitu kan. Adanya bahasa penyebutan sesat kepada Fakih Muqaddam itu berangkat daripada suatu statement yang kita pahami pada saat itu, diklaimkan bahwa Mi'raj ini sama persis seperti Nabi. Nah, sehingga muncullah alibi-alibi, wah itu sesat, wah itu dusta. Nah, Oke, gitu. Oke, seperti ini Bang Faku. Saya sudah memahami apa itu daripada kesimpulan apa yang sampean sampaikan. Ini sebetulnya kalau seandainya dari kubu jenengan itu sama dengan pemikirannya sampean, itu tidak ada masalah dengan para habaib. Sama insya Allah. Kalau sekarang itu setelah ada klarifikasi dari Ustadz Ibnu Hadi dan apalagi kemarin itu dari Al-Habib Taufik As-Syagab, setelah tahu makna maksudnya seperti itu ternyata bukan seperti Nabi, nggak ada urgensi bagi kita untuk menyebutkan sesat kan. Kecuali teman-teman yang punya literasi, meskipun itu nggak bisa ditakwil, itu nggak boleh, kecuali ada teman-teman yang mempunyai literasi itu. Kalau saya sendiri itu belum. Berarti sampean bisa menjamin bisa menjamin teman-teman sampean itu dengan adanya redaksi tersebut tidak mengatakan Fakihul Muqaddam sesat. Bukan masalah jamin atau menjamin, ya kan. Ya, katanya kata sampean itu nggak ada yang seperti itu. Makanya pertanyaan saya yang awal itu perlu dijawab juga sama sampean. Sebelum sampean melangkah ke itu, sampean perlu jawab dulu pertanyaan saya. Kan tadi kata sampean ada Habib Rehan Al-Qadri itu memahami yang dimaksud Mi'raj itu Mi'raj ruhan wa jasadan, sama dengan Mi'rajnya Nabi Yaqdhatan. Itu ada videonya yang mengatakan Yaqdhatan itu. Apanya? Ada videonya yang mengatakan Yaqdhatan itu. Artinya begini Ustaz, maksud kami itu maksudnya bukan Yaqdhatan, ruhan wa jasadan seperti itu. Ada. Ya, karena yang kita pahami itu ya seperti itu gitu kan. Berarti yang salah itu tidak, meskipun yang salah tidak berkata ini dalam yakdoh gitu kan, meskipun tidak berkata seperti itu, tapi kan yang kita pahami dan kita diskusikan seperti yang tadi saya ceritakan dengan Gus Rumel Abbas, kita klarifikasi kan, maka Gus Rumel Abbas itu menjawab tetap itu ya seperti Nabi Pakku, karena ada Ibnu Hajar nih gitu kan, dia bawa-bawa kaidah kan, sesuatu yang ada di Nabi itu ya tidak mustahil gitu kan. Nah maka kalau begitu memahaminya berarti sesat kalau begitu gitu. Oke, seperti ini Bang Fakku. Berarti yang salah kalau dalam video tersebut tidak ada menyinggung ruhan wa jasadan, itu yang salah bukan penyampai daripada materi tersebut, akan tetapi yang salah kita nggak paham langsung memvonis. Kan seperti itu seharusnya kita berpikirnya, sehingga nanti kita lebih berpikir kembalinya kepada kita sendiri. Nah, ini perkataan apa salah atau tidak, seperti itu. Padahal di situ saya minta datanya kepada jenengan Habib Rehan Al-Qadri yang mengatakan itu Mi'rajnya ruhan wa jasadan, itu sampai nggak menemukan. Kemudian kan orang awam memahaminya, ya salahnya kok jadi orang awam. Sudah jadi orang awam kemudian langsung memvonis itu keliru. Kan itu apa itu istilahnya, kalau istilah kami qalilul ilmi katsirul ingkar wa katsirul ilmi qalilul ingkar. Orang yang sedikit ilmunya maka akan banyak ingkar. Lihatnya ini sedikit langsung ingkar. Tapi kalau orang yang luas pengetahuannya maka akan sedikit ingkarnya. Itu yang menjadi kaidah dasar sebetulnya. Makanya kata Al-Imam Al-Syafi'i itu perdebatan atau perkara yang kecil itu akan menjadi besar dan akan menjadi booming apabila orang bodoh tidak paham apa-apa ikut campur dalam satu pembahasan tersebut. Itu yang paling enggak. Sebenarnya begini Ustaz, itu kalau pembahasannya seperti ini mulai dari awal saya sama dengan jenengan. Begini Ustaz. Ada bedanya. Ini nggak ada kekeliruan bodoh atau nggak bodoh sebenarnya gitu kan, karena memang belum ada nyata bayun kan atau penjelasan. Sebenarnya begini, seperti saya katakan begini. Ustadz Ibnu Hadi itu sesat, saya bilang gitu kan, karena dia telah berkata misalnya anallah gitu kan. Karena saya tidak tahu Ustadz Ibnu Hadi itu berkata anallah itu beliau itu sedang diteror gitu kan, dipaksa gitu kan. Nah maka penyebutannya saya ini Ustadz Ibnu Hadi itu sesat nggak salah, karena yang saya pahami itu Ustadz Ibnu Hadi itu bukan dalam keadaan didesak. Karena Ustadz Ibnu Hadi itu maksudnya tuh gini, di media seperti ini nih nggak ada kelihatannya itu nggak ada yang neror kan, tapi diterornya itu secara belakang kan, di belakang layar itu. Hai Ibnu Hadi, ente katakan ya di media anallah, ayo cepat. Kalau enggak, nih gua ancam nih anak ente misalnya gitu kan. Nah maka Ustadz Ibnu Hadi itu kan langsung berkata anallah. Padahal secara tidak langsung di psikologisnya Ibnu Hadi itu tertekan oleh teror di belakang layar itu gitu kan. Nah maka ketika saya melihat video itu maka akan berkata, wah Ibnu Hadi udah ngaku Tuhan, karena saya tidak tahu maksud yang sebenarnya itu seperti apa. Nah disinilah kita berdiskusi, Ustadz Ibnu Hadi menjelaskan kepada publik sekarang gitu kan. Nah, maksud saya begini, ketika itu sudah dijelaskan gitu kan, sudah dijelaskan bahwa maksudnya itu bukan Mi'raj seperti Nabi, terus orang itu misalnya masih berkata tetap sesat pokoknya gitu misalnya.
Nah, maka bisa jadi orang ini bermasalah atau orang ini mempunyai literasi lain, gitu kan, terkait dia berargumentasi seperti itu. Yang kalau untuk saya pribadi, karena saya tidak punya literasi, gitu kan, maka ketika sudah ada klarifikasi bahwa mi'rajnya itu bukan seperti Nabi, ya Allah, kalau bagi saya itu udah selesai, sudah tidak ada sesat di sana, gitu kan, karena saya minim literasi untuk jauh lebih daripada itu. Tapi ketika ada teman-teman saya yang masih memahami sesat karena beliau mempunyai literasi, silahkan berdiskusi. Oke. Seperti ini Bang Faku, seharusnya kalau kesimpulannya seperti itu dari dulu seharusnya tidak terjadi perdebatan, karena memang seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bang Faku, kalau seandainya seperti yang sampean contohkan tadi, ada orang saya mengatakan di depan layar, anallah seperti itu. Kemudian sampean langsung memvonis saya itu sesat, berarti artinya saya kafir karena saya murtad. Ya. Seperti itu, vonisnya kan seperti itu seharusnya. Ya. Tapi kan gini Ustaz, kita kan udah tabayun kepada beberapa, maksudnya itu saya itu jujur aja, baru sekarang ini dapat klarifikasi dari seperti Ustadz Ibnu Hadi ini. Sebelumnya kita tetap ketika bertemu dengan ya Gus Rumel dan beberapa habaib, tetap yang gak masalah itu mi'rajnya sama seperti Nabi. Nah itu. Oke. Seperti misalnya sekarang seperti ini. Saya dalam rangka mau menjawab dulu. Jawaban saya ini disempurnakan dulu biar sampean nanti nanggapinya. Jadi ketemu poinnya itu di mana? Ketika seumpamanya saya di depan layar mengatakan seumpamanya, naudzubillah wal iyadzubillah, anallah seumpamanya. Kemudian sampean dalam keadaan nonton saya. Kemudian sampean langsung mengatakan, oh itu Ibnul Khodi itu sesat, Ibnul Khodi itu sudah keluar dari agama Islam karena Ibnul Khodi mengatakan anallah. Apakah itu tindakan yang pas? Karena seperti ini, ketika ada perkataan anallah, maka imam saja untuk menyatakan itu murtad harus tatsabbut dulu. Tatsabbut itu artinya untuk mengklarifikasi redaksi yang disampaikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anallah itu? Apakah hikayah menceritakan? Apakah dalam keadaan orang tersebut ghaibah? Sehingga nanti ketika itu tidak terpenuhi semua, artinya dikatakan dalam keadaan sadar, sesadar-sadarnya, maka di situ baru kena vonis murtad. Jadi vonis murtad itu bukan datang duluan kemudian klarifikasi akhirnya. Akan tetapi klarifikasi ditaruh di depan, baru nanti ada klaim atau vonis murtad atau tidak, sesat atau tidak. Ini enggak dari kubu jenengan. Mohon maaf, saya bukan mengatakan jenengan. Dari kubu jenengan itu yang banyak vonis terlebih dahulu kemudian baru diklarifikasi. Itu yang banyak. Nah ini kan tadi sudah saya yang kedua, ini kalaupun itu ada klarifikasinya, seharusnya kan kepada sohibnya, sohibul maqalah. Contohnya akan indisit dalam hal ini Faqihil Muqaddam. Maka yang paling pas untuk bertanya adalah kepada Faqihil Muqaddam. Karena Faqihil Muqaddam tidak ada, maka kita bertanya kepada ahlul ilmi sebagai perwakilan daripada Faqihil Muqaddam. Apakah komentar ahlul ilmi tentang hal ini? Ternyata ahlul ilmi di sini mengatakan, oh itu kalau dikatakan oleh wali berarti itu tilkal ghaibah. Ketika dikatakan tilkal ghaibah berarti itu marfu'un anhu taklif. Taklif diangkat darinya. Ketika taklif diangkat darinya, maka perkataan yang disampaikan itu tidak ada konsekuensi apapun. Itu caranya. Ya, seperti yang tadi kami utarakan, kita tuh udah klarifikasi Ustaz, udah gitu kan. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, seperti yang tadi saya ulang, kita udah klarifikasi kepada Gus Rumel, karena di mata kami Gus Rumel ini kami anggap sebagai mewakili habaib gitu kan, atau yang lebih tahu daripada ya kami lah tentang makalah-makalah yang dihabaib. Beliau pun menegaskan seperti itu, yaitu seperti mi'raj Nabi dengan dalih sesuatu yang ada di Nabi tidak mustahil ada di wali gitu kan. Oh kalau begitu, nah maka setelah perjumpaan klarifikasi itu saya anggap itu klarifikasi ya, tabayunnya. Oh ternyata tetap mereka memahami bahwa mi'rajnya itu persis seperti Nabi. Ya udah kalau begitu berarti teman-teman itu satu dah seperti itu. Nah, jadi udah ada klarifikasi itu. Tapi ya baru kali ini nih kami mendengar klarifikasi yang justru malah sebaliknya daripada Gus Rumel. Kalau misalnya sejak sedari dulu tabayunnya seperti Ustadz Ibnu Hadi, saya pikir nggak akan ada persoalan-persoalan yang lain, karena apalagi ketika ditakwil Mirajul Mu'min as-Shalah, ya kita dengar sering daripada makalah-makalah itu Mirajul Mu'min as-Shalah gitu kan, ya relevan gitu kan, selesai. Hanya saja masuk ke konteks kedua, ya kalau begitu berarti kalau ditakwil mi'rajnya sholat berarti siapapun bisa dong. Oh ya bisa itu kan. Oh ya udah kalau begitu berarti nggak usah dibicarakan itu sebagai kehebatan lah, orang yang lain pun bisa melakukan hal itu. Nah itu kritik kita itu mungkin. Oke.
Gini. Ya sudah, intinya awal hasil di sini dengan adanya diskusi ini dari kubu jenengan ini tidak ada sekarang ya yang menyesatkan bagi Muqaddam karena reaksi tersebut ya. Apapun alasannya seperti itu ya. Ya. Tapi harus begini Ustadz, mohon maaf. Karena kan ini itu baru satu pembahasan, baru satu tentang apa garomah, yakni tentang Mi'raj. Boleh dikatakan untuk yang Mi'raj selesai. Tapi kan kalam-kalam atau riwayat-periwayatan tentang Hakim Muqaddam itu bukan ini saja. Jadi ketika masih ada teman-teman yang masih menganggap misalnya sesat, mungkin irisannya itu dari karomah yang lain. Bukan daripada karomah yang sudah diklarifikasi ini. Sebentar Bang Fakuh, ini sampean bawa jadikan oleh-oleh kepada mereka. Ini zikruh mi'raji Abi Yazid Al-Bastami rawahallahu ruhahu. Zikruh mi'raji Abi Yazid Al-Bastami rawahallahu ruhahu. Menuturkan atau menyebutkan tragedi. Saya katakan tragedi ya. Mi'rajnya Abi Yazid Al-Bastami. Di sini di pembahasannya ini cerita-ceritanya itu ada kesamaan dengan cerita-cerita Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga dan lain sebagainya dalam Mi'rajnya Abu Yazid Al-Bastami ini. Kalau dibaca semua ini kan terlalu banyak. Kemudian saya lanjut. Yang paling poin di sini ini, aquluh, saya berkata. Sebentar ya. Sebentar. Mana ya? Kok enggak ada? Sebentar. Mohon maaf. Ya ini. Ya. Tapi Ustaz sebenarnya ini sebentar ini. Ini nih. Aqulu fa in kultah. Kalau seandainya sampean bertanya, kaifa yajuzu, bagaimana bisa ayyakuna li Abi Yazid Mi'raj? Abi Yazid itu melakukan Mi'raj. Wa qad kana al-Mi'raj makhsusan bin Nabi. Padahal Mi'raj itu hanya tertentu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka saya akan menjawab, yajuzu, ya bisa saja ayyakuna li Abi Yazid Mi'rajun ma'nawiyun ruhaniyun la jasmaniyun. Ya. Balil Mi'raj bihadzal makna yajuzu li kulli wahidin min ahadil mu'minina kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaan susulan daripada jenengan, kalau seandainya Mi'raj itu yang dimaksud adalah salat Mi'rajul mukmin, kenapa? Kan itu bukan karomah kok disebutkan. Maka pertanyaan baliknya, kenapa di sini kok butuh dituturkan dzikra Mi'raji Abi Yazid Al-Bastami ini? Kalau itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi di sini saya menemukan data lagi. Wa usriya bihi fi ghairil yaqdhah. Fadhannu anna dhalika al-isra' wal mi'raj hasala fil yaqdhah ma'a annahu hasala fil manam. Fala mani'a kama qulna ay yu'raja bihi wa bi ghairihi alaihi salatu wassalam. Wa yusra bihi wa bi ghairihi alaihi salatu wassalam fil manam la fil yaqdhah. Ini tentang mi'raj secara ruhani dalam mimpi. Saya paham Ustaz, dan kami semua saya bagi aja kelompoknya ya, kelompok pro dan kontra ya. Pro itu dari barisan kami, pro tesis maksudnya, supaya gamblang ya, betul. Orang tesis sama orang non tesis lah atau muhibin lah ya gitu kan. Kami dari tim tesis itu sudah tahu itu, dan kami tidak mempersoalkan ketika Mi'raj itu pinaum, kami holas tidak mempersoalkan, atau Mi'rajnya itu bukan dalam mimpi tapi dalam khayali, berhayal atau bertapakur, itu pun gak masalah. Itu gak masalah, silahkan. Mungkin itu karena untuk setiap orang pun bisa melakukan itu. Jadi daripada kami yang tesis itu sudah tahu itu, terima kasih tadi menurut Ustaz itu sebuah oleh-oleh, tapi sejatinya sebenarnya kami itu sudah tahu terkait hal itu. Makanya kami itu bukan pimplan. Abu Yazid Bustami kami tidak permasalahkan, sementara Pak Hakim Muqaddam dipermasalahkan. Karena begini, karena kalau Abu Yazid Bustami kita tahu redaksinya bahwa beliau itu pinaum gitu kan. Sehingga kita tidak menyalahkan ke Abu Yazid Bustami. Sementara kalau ke Pak Hakim Muqaddam kita kemarin menyebutkan sesat karena kita belum ada klarifikasi bahwa Mi'rajnya itu ya sama seperti Abu Yazid Bustami, pinaum atau pil khayali gitu. Kalau pil khayali ya terserah. Kalau pinaum juga ya kita ya terserah juga, nggak akan mengatakan sesat gitu. Cuma kan persoalannya itu beda sama Abu Yazid Bustami. Beliau itu justru malah persis sama seperti Nabi. Ini yang jadi problemnya itu dulu. Sudah ya. Seperti ini Kang.
ini nggak ada bedanya kalau menurut saya dengan Abu Yazid Al-Bastami. Karena yang mengklarifikasi ini bukan Abu Yazid Al-Bastami. Yang mengklarifikasi adalah Ibnul Farid Al-Attar, pengarang kitab Tadhkiratul Aulia. Jadi di sini bukan perkataan Abu Yazid Al-Bastami yang finnaum ini. Nggak ada Abu Yazid Al-Bastami mengatakan finnaum atau ruhani, nggak ada. Ya konteksnya kalau mau, karena saya masih ini hasil klarifikasi, minim literasi juga ya, apa maksudnya itu referensi, apakah benar itu Abu Yazid Bustami itu meriwayatkan begitu atau enggak, ya kurang lebih menurut Anda itu sama persis seperti ini. Tapi konteks kita di sini itu adalah seolah-olah ya mereka itu mengklaim itu aja gitu kan. Nah, maka pembenarannya itu seperti apa? Kalau Abu Yazid Bustami itu tadi sudah diklarifikasi kan oleh pembawa beritanya, itu sejak sedari awal si pembawa berita itu sudah jelas dengan tegas bahwa pinaum sudah jelas. Sementara kalau yang di Jawrus Syabab, si pembawa beritanya atau si penulis cerita itu yang menjadikan kita ribut sekarang itu karena enggak membawa diksi naum atau yakdo. Nah, di sini yang jadi problemnya. Coba kalau dalam Jawrus Syabab ini seperti halnya pengihbaran Abu Yazid Bustami oleh seseorang dengan lafaz yang soreh bahwa pinaum, mungkin nggak akan ada selisih. Yang jadi selisih itu kan karena di sini tuh tabunya ini tuh entah pilih yakdo apa pinaum. Tapi karena nggak ada pinaumnya dan nggak ada indikasi-indikasi naum seperti lafaz ro'a atau apa gitu kan, maka di sini itu pantas ketika Rumail Abbas memahami bahwa di sini itu mirojnya sama persis seperti Nabi karena nggak ada indikasi naum atau khoyalinya itu nggak ada kalau melihat kita teks gitu kan. Itu sudah ya. Ya. Oke. Nah, coba kita fokuskan pikiran kita terhadap redaksi-redaksi ibarat yang ada di Abu Yazid Al-Bastami. Kemudian kita komparasikan dengan redaksi yang ada di Al-Jawharus Syafaf, dan adanya tanggapan-tanggapan berbeda, pro kontra di antara kita. Ini yang ada di Tadhkiratul Aulia ini adalah bentuk tanggapan daripada yang ada di kitab-kitab lain yang masih berbentuk lafaz saja tanpa ada kejelasan secara utuh. Artinya seperti ini. Artinya Ibnul Farid Al-Attar menjawab daripada salah satu penanya. Salah satu penanya, fa in qulta, kalau seandainya ada sampean bertanya mengatakan kaifa yajuzu. Nah, ini kan timbul pertanyaan. Kaifa yajuzu, bagaimana bisa ayyakuna li Abi Yazid mi'raj? Abu Yazid itu bisa mi'raj, padahal mi'raj itu makhsus lin Nabi, adalah tertentu kepada baginda Nabi. Maka ini letak jawaban dari Ibnul Farid Al-Attar sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita ukur, ya betul kalau seandainya sekarang daripada para kubu jenengan dari kubu protesis itu sudah sepakat dengan kami seperti ini, maka di sini kita hapus pembahasan mi'rajnya Faqihil Muqaddam. Jangan lagi mengatakan Faqihil Muqaddam itu melampaui Nabi. Jangan lagi mengatakan Faqihil Muqaddam itu sesat, mengatakan mi'raj 70 kali. Jangan lagi. Ya. Seperti itu ya. Begini Ustadz Ibnu Hadi, ya kalau misalnya nanti orang-orangnya seperti Ustadz Ibnu Khaldi, saya pikir itu nggak usah minta jangan sesatkan ya. Lah teman-teman pasti oh ya udah kalau begitu selesai. Cuma kan persoalannya kita nggak tahu kan daripada teman-temannya ya, Ustadz Ibnu Hadi ketika ngomal itu sama teman saya misalnya, apakah dia seperti Ustadz Ibnu Hadi atau dia ngotot tetap sama seperti Nabi. Nah, diskusi pasti akan tetap ada. Tapi saya pikir kalau si yang dari Muhyiddin ini atau dari Habib ini ketika diskusi sama teman saya, tapi justru malah tidak sepemikiran dengan Ustadz Ibnu Hadi, saya pikir debat masih bakal panjang itu, masih bakal sesat menyesatkan, pasti bakal seperti itu. Oke, saya kasih solusi kalau seperti itu. Kalau ada orang yang menyatakan sama dengan mi'rajnya Rasulullah, karena redaksi daripada Abu Yazid Al-Bastami yang awal itu kami rojihi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kaf yang berfaedah tamtsil atau tasbih, menyamakan mi'rajnya Abu Yazid dengan mi'rajnya Rasulullah. Cuma ketika ada orang mengatakan ya sama dengan mi'rajnya Rasulullah, letak kesamaannya itu apa? Kan ada wajhus syibih. Wajhus syibih itu tidak harus ada semua di musyabbah bihnya. Paham ya? Contohnya saya mengatakan engkau bagaikan rembulan, maka wajhus syibihnya apa? Sama-sama indah bagaikan bulan purnama. Ya nggak mungkin lah saya mengatakan sampean itu seperti bulan 100%, nggak mungkin. Itu ada wajhus syibihnya. Seperti itu. Makanya sampean klarifikasi. Yang dimaksud sama dengan mi'rajnya Rasulullah, sampean perinci. Kalau sampean pengen betul-betul mengklarifikasi dan betul-betul faham. Yang pertama, mi'rajnya Rasulullah itu menerima perintah sholat. Apakah Faqihil Muqaddam menerima perintah sholat? Tanyakan seperti itu. Sehingga nanti sampean seperti halnya Abu Yazid Al-Bastami, ini ada kesamaan dengan Rasulullah. Di antaranya Abu Yazid Al-Bastami juga diperlihatkan neraka
Abu Yazid Al-Bastami diperlihatkan keajaiban-keajaiban di saat Mi'rajnya tersebut. Dan Abu Yazid Al-Bastami juga diperlihatkan martabah atau tingkatan-tingkatan wali yang ada di bawahnya. Dan juga tingkatan para nabi. Dari situlah Abu Yazid Al-Bastami menyimpulkan bahwasanya a'la maqamil awliya adna maqamil anbiya. Paling tingginya makomnya para wali itu merupakan paling rendahnya makomnya para nabi. Permulaan daripada ya Ustaz. Gitu. Mungkin Ustaz begini ya. Tadi kita udah selesai ya. Di irisan pertama dulu, ini irisan pertama. Kita belum bahas takwil ya. Jadi kita sepakati bahwa ini tuh Pakih Muqaddam tidak berkata ini, gitu kan? Ya berarti saya ngapain harus bahas ini panjang lebar? Itu sampean bukan takwil katanya tadi. Enggak, maksudnya itu kita belum ngomong pembahasan ke takwil kan? Kita menyepakati yang pertama dulu bahwa itu berarti. Gimana pembahasan tadi itu kok bukan takwil? Maksudnya kita belum membahas takwil dulu ya, misalnya kan ini untuk penyelesaian. Maksudnya kita ngambil poin dulu bahwa yang pertama itu itu bukan kalamnya Pakih Muqaddam, tapi kalamnya yang ditulis oleh penulis Jawharus Syabab. Yang sehingga kalau seperti itu ya berarti udah nggak ada pembahasan, atau ini memang dari Pakih Muqaddam gitu kan, tapi maksud di sini itu fil khayal, dalam hayalan atau dalam mimpi. Dan itu pun saya nggak akan banyak mempersoalkan kritik teks kalau dalam mimpi atau dalam hayalan, saya nggak akan mempersoalkan. Tapi kan nanti itu akan ada yang selanjutnya tuh takwil gitu kan. Nah di takwil ini mungkin kita akan sedikit banyak berdiskusi. Kalau takwilnya itu misalnya sholat, terus bagaimana dengan di redaksi yang selanjutnya di halaman 90 berapa itu ada kambing segala, itu apa masih satu rangkaian atau bagaimana gitu maksudnya. Tapi kalau ditafsirkan yang di sini itu dalam khayalan atau dalam mimpi, saya nggak akan panjang lebar. Karena apa ya, kalau orang mimpi itu ya terserah mau kambingnya ikut ke Sidratul Muntaha atau kambingnya itu sama-sama bertemu dengan Allah, ya kalau dalam mimpi atau dalam berhayal ya nggak masalah. Kalau bagi saya pribadi ya nggak masalah. Cuma akan jadi masalah nanti bagi saya itu, beberapa serpihan gak sepakat itu, ketika ditakwil dalam bahasa penakwilan itu mi'rajnya itu sholat, terus itu bagaimana dengan kambingnya? Apakah si kambing itu juga ikut sholat atau bagaimana gitu kan? Nah itu ketika di pertanyaan bagus yang selanjutnya. Pertanyaan sangat bagus, sangat berbobot. Namun sebelum menjawab hal tersebut, saya nanya dulu kepada jenengan, sebentar sampai jawab secara singkat. Takwil itu dilakukan ketika lafaz tersebut sore apa lafaz tersebut rancu? Ya, pastinya makanya itu kan, makanya ini kita harus menyamakan persepsi gitu kan. Makanya saya ya, itu. Ya betul. Nah makanya karena lapan ini itu sehingga punya alibi takwil, sesuatu yang ditakwil pastinya kan lapan-lapan yang multi tafsir kan, bisa digiring ke sana, bisa digiring ke sini, bisa digiring ke sana, sehingga lapan itu memerlukan takwil ya. Nah maka dapat lapan yang ada di sini kan boleh dipahami rancu. Sebenarnya kalau bagi saya pribadi nggak rancu, karena ini udah sore sebenarnya gitu kan. Tapi karena ada pembenaran daripada pihak Muhyiddin dan para habaib, sehingga seolah-olah lapan ini jadi rancu kan begitu. Kalau bagi kami ini sorenya itu bahwa di sini itu statement resmi bahwa mi'rajnya itu sama persis seperti Nabi gitu kan. Jadi sudah susah untuk ditakwilnya gitu kan. Sudah susah untuk ditakwilnya karena ada Sidratul Muntaha dan sejenisnya ini itu gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu. Apalagi nanti di selanjutnya ada kambing juga gitu kan. Padahal saya minta singkat tadi ya, Kemudian pertanyaan yang kedua, sampean yang jawab itu yang atas tadi. Apakah takwil itu yang ditakwil itu kalimat sore atau kalimat yang masih ambigu? Maka sampean jawab itu sore seperti itu ya. Ya kalau kita melihat di lapan ini itu sangat sore sekali ini. Bukan secara umum. Secara umum konsep takwil itu diarahkan hanya kepada lafaz yang ambigu atau kepada lafaz sore? Yang multi tafsir, yang ambigu. Yang ambigu berarti ya, yang ambigu. Ya. Yang ambigu berarti. Iya betul. Nah maka yang di sini itu menurut kami ini nggak butuh ditakwil, ini udah sore. Tapi hanya saja kan daripada Muhyiddin ini ingin mencari pembenaran, ya udah dengan takwil itu gitu kan. Tapi kalau bagi kami itu nggak usah ditakwil, udah aja sih sepakati bersama aja bahwa ini bukan kalamnya Pakih Muqaddam. Ini tapi kalam yang diarahkan oleh Abdul Rahman Khatib. Itu juga nanti kalian tuh selamat gitu kan. Nama Pakih Muqaddam, nama baik Pakih Muqaddam itu terselamatkan. Itu. Coba saya lanjutkan pertanyaannya ya. Ya, lanjut. Ada redaksi seperti ini. Faman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini sampean mengartikan a'ma
Yang pertama, faman kana fi wa man kana fi hadhihi a'ma. Orang yang ada di dunia ini buta, itu maksudnya buta gimana itu? Ini lafadznya sore. Apakah tidak butuh ditakwil atau gimana? Ini sebenarnya sudah terlalu melebar ya. Tapi yang bukan melebar kan ini kita. Ya iya, yang terpenting kita kan mau memfokuskan, ya, titik tekan pada pembahasan yang terpenting kan tadi itu poin betul. Jadi begini, lapan tentang takwil dulu. Ya benar begini, makanya saya urut nih. Lapan takwil itu artinya berangkat daripada adanya dua paham yang berbeda. Nah, dari orang yang ingin punya niat pembenaran gitu kan, maka dia mengalungkan suatu statement, itu takwil, itu harus ditakwil, itu jangan sembarangan ente. Tapi bagi orang yang memahami yang tanpa takwil, ya dia karena melihatnya di teks itu ya udah utuh, udah nggak butuh takwil, kan kurang lebih begitu. Nah, mohon maaf di sini. Ya sebenarnya di sini kalau bagi kami itu di sini tuh nggak butuh takwil, karena apa? Karena lapannya udah sore kok, kan gitu kan. Kecuali ya itu tadi. Mohon maaf. Kecuali saya nggak bisa naikin jenengan karena ini kesepakatan dari tadi ya. Kita nggak akan mengangkat siapapun, hanya berdua antara saya dengan Bang Fakur Rokobah. Okay. Maka saya seperti ini, kesimpulan yang saya dapat ambil dari jenengan, ini sudah disampaikan juga dari jenengan, takwil itu hanya terhadap lafadz yang ambigu. Artinya yang dianggap sore itu tidak yang bisa dianggap yang dianggap ambigu. Okay. Artinya kalau lafadz sore tidak bisa ditakwil. Oh iya. Karena udah jelas kan kalau sore itu. Oke. Kalau terletak pada lafadz sore itu tidak bisa ditakwil, maka ayat yang saya bacakan tadi itu tentunya tidak bisa ditakwil. Kemudian yadullah fawqa aydihim itu juga tidak bisa ditakwil. Mungkin perspektifnya Ustaz sama saya itu lafadznya sore. Ya, maksud saya begini, mungkin perspektifnya Ustaz sama saya berbeda. Artinya begini, ketika suatu ayat di Quran gitu kan, terang maknanya, terang surahnya, apa yang harus ditakwil? Lah orang misalnya kul huwallahu ahad, Allah itu satu, itu kan udah sepakat semua. Ya udah apa-apaan mau takwil takwil kan udah jelas gitu kan. Kecuali itu kan ada orang yang memahami yang lain atau apa, dan itu saya rasa orang geblek juga gitu misalnya. Berusaha menerka-nerka dengan takwilan-takwilan. Nah, itu kekeliruan. Seperti ini Bang Ruhi, Bang Fakur Rokobah. Sebetulnya takwil itu bukan terletak pada lafadz soreh atau kinayah atau ambigunya. Akan tetapi takwil itu dilakukan oleh ulama ketika makna atau kandungan dari suatu redaksi itu bertentangan, maka dilakukanlah takwil. Sehingga apa yang sampean tadi tuduhkan, orang yang mau memberikan pembenaran, maka itu melakukan takwil. Tidak seperti itu. Tapi takwil yang saya maksud itu ya adalah pembenaran, meletakkan suatu redaksi kepada sesuatu yang relevan, seperti misalnya ja'a rabbuka, telah datang Allah. Masa Allah datang? Emang Allah, kalau Allah datang berarti Allah mengunjungi dong ke bumi. Bukan ja'a rabbuka, itu bukan Allah datang. Ja'a amru rabbik, maksudnya itu sudah datang syariat dari Allah. Nah, kurang lebih begitu. Seperti itu ya. Nah, begitu. Artinya ketika lafadz tersebut tidak yang berkesesuaian dengan syariat, maka kita menggunakan konsep takwil itu. Dan itu bukan saya yang mengatakan, tapi ulama. Sekali lagi bukan saya yang mengatakan, memberikan konsep itu, akan tetapi ulama. Kan ini maksud saya begini, Ustadz, saya dengan Anda ketika ada lafadz ja'a rabbuk, itu kan pasti nggak butuh takwil kan, nggak butuh penjelasan, karena kita sudah paham Allah itu nggak mungkin mendatangi ke bumi kan, gitu kan, kita udah paham. Tapi bagi orang yang hanya pahamnya itu dari terjemah gitu kan, Allah telah datang, nah maka kita berikan penakwilan, penjabaran kepada orang itu, maksudnya itu ja'a amru rabbik gitu kan. Tapi kalau bagi orang yang paham, ya itu nggak butuh takwil gitu kan, dengan lafadz itu saja udah peka lah gitu kan. Itu karena ada literasi lain bahwa ya Allah itu tidak bertempat kan gitu. Seperti ini kan, kepekaan seperti itu namanya takwil sudah. Takwil itu mengalihkan dari arti yang sesungguhnya kepada arti yang lebih mendekati. Iya betul. Iya bagi orang yang menyelisihi atau yang gagal, bukan gagal paham sih, salah mencerna maksud daripada si pengucap kan gitu. Tidak harus seperti itu kan. Artinya di situ ulama kan yang takwil itu orang yang paham. Kenapa orang paham mesin takwil? Itu artinya
itu kan dalam lafaz itu ada makna hakiki kan ya. Ya. Ada makna majazinya. Kalau makna majazi, maka di situ ada alakohnya. Kira-kira yang menjadi korena untuk bermakna ini apa? Kan seperti itu. Contohnya, Zaidun asadun. Zaid adalah macan. Ini kalau Zaid diartikan macan-macan sungguhan, ini kan nggak mungkin. Maka ada alakohnya, ada korenahnya. Kenapa Zaid dikatakan macan? Oh, Zaid itu pintar orangnya alim atau orangnya berani. Oh, keberanian Zaid bagaikan keberanian macan, kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita arahkan ke apa itu, ke debah atau anggaplah kalau saya bahasakan di sini himar atau kambingnya Fakihil Muqaddam. Di situ saya kira lafadznya sangat soreh, tidak merujuk kepada mi'raj. Apanya? Kita itu memaksakan kehendak untuk memahaminya itu mi'raj. Padahal di lafadznya tersebut, di redaksinya tersebut yang sampean tadi apa itu perlihatkan, wadabbatu, siapa itu? Wadabbatu Muhammad lah. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu ta'rifu turuqas sama'i kama ta'rifu turuqal ardi. Kan itu pembahasannya. Dari sisi mana dalam lafaz ini yang mengartikan bahwasanya Faqihil Muqaddam naik ke Sidratil Muntaha menunggangi dabbahnya? Enggak ada. Allah. Ini saya bacakan secara literally ya. Wadabbatu Faqihil Muqaddam, kurang lebih seperti itu, saya nggak hafal. Wadabbatu Faqihil Muqaddam, keledainya atau kudanya atau himarnya dari Faqihil Muqaddam itu mengetahui rute di langit, sama halnya mengetahui rute di bumi. Nah sekarang pertanyaan, langit yang mana yang dimaksud langit? Sidratil Muntaha itu ada di langit apa di atas langit? Ya. Nah ini Ustadz, saya juga dapat video itu ya. Apa sih namanya? Sidratul Muntaha itu di mana, di atas langit atau apa gitu kan? Nah ini menarik juga. Tapi sebenarnya ini udah melebar ya terkait takwil itu, makna dan tarif dan sejenisnya. Apa itu udah clear ya lah. Intinya sesuatu yang tidak relevan diletakkan kepada apabila ke tekstualnya itu tidak tepat, maka itulah takwil kan, kurang lebih begitulah ya. Atau ingin mempunyai makna maksud daripada kalam itu, kalau menurut saya itu bukan takwil. Memang benar, lapan itu teksnya itu begitu, gak salah juga memahami itu. Tapi saya ingin mencoba memaknai yang lain. Tabir itu kalau bahasa saya, bahasanya itu penabiran gitu kan. Ya bolehlah kalau Ustaz mungkin bahasanya tetap takwil. Kalau saya itu kalau bahasa itu tuh berarti takwil, bukan takwil tapi tabir gitu kan. Tabir itu mana tersirat daripada mana yang sesungguhnya gitu kan. Mana lain lah gitu kan. Tapi mana konteks yang sebenarnya itu juga disepakati, tapi mencoba untuk menggiring ke makna yang lain yang tidak bertolak belakang dengan mana yang sesungguhnya juga. Itu nggak masalah. Ini Kang, ada yang perlu saya luruskan. Takbir dengan takwil itu beda ya. Takbir itu pernah disampaikan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Perbedaannya antara gini Ustaz, maksud saya itu begini, kan ulama penafsir nih, ulama ahli tafsir itu kan ya, ada basicnya itu fuqaha, ada basicnya itu ahli tasawuf, ada basicnya itu saintis, maka dia itu akan mempengaruhi dalam menafsirkan makna-makna lain sesuai dengan apa namanya itu psikologisnya mereka atau sesuatu yang mempengaruhi daripada mereka. Kalau fuqaha, maka dia akan identik penafsiran daripada Quran itu kepada fikih pendekatannya. Tapi kalau seorang yang tasawuf, maka pendekatannya itu seperti waliyam mursida. Nah ini kan kalau bagi mufasir yang lain yang bukan ahli sufi, waliyam mursida itu ya daripada apa namanya kekasih-kekasih yang dewasa atau apa sih namanya, yang lurus lah gitu kan. Tapi bagi ahli sufi, wali yang mursida itu adalah makna daripada wali mursid gitu kan. Nah dia akan menggaring ke sana, tapi dia nggak juga keluar daripada konteks yang sesungguhnya. Jadi tergantung apa namanya perspektif, bagaimana background si mufasir itu. Nah kurang lebih seperti itu. Mohon maaf Pak, seperti ini. Sampai ini sudah mencampur aduk. Ini apa yang saya utarakan ini, saya dari Habib loh, saya jujur. Dari siapa? Dari Habib Profesor Quraisy Shihab. Kurang lebih seperti itu. Ini seperti ini. Sampai ini sudah mencampur adukan istilah-istilah yang itu memiliki catatan berbeda. Takwil, tafsir, nanti ada tabyin juga. Nah tadi bagaimana Ustaz? Kita lanjut ke apa namanya? Jangan dipahami bahwa Sidratul Muntaha itu ada di atas langit atau nama suatu tempat, begitu ya? Bukan, saya nanya ke jenengan. Sampai memahami Sidratul Muntaha itu apa? Kalau saya memahami Sidratul Muntaha itu kan, karena udah sore, Sidratul Muntaha itu adalah nama suatu tempat yang
bukan dijanjikan. Yang nama suatu tempat yang sudah Allah tentukan gitu kan, sudah Allah tentukan tapi nggak tahu di mana itu tempatnya. Tapi kalau kita melihat dari kisah Isra Mi'raj, seolah-olah Sidratul Muntaha itu di atasnya langit. Sebenarnya makna langit ini itu sebenarnya itu tingkatan demi tingkatan, itu derajat sebenarnya, bukan tingkatan seperti yang kita pahami tangga 1, tangga 2, tangga 3 sebetulnya gitu kan. Lebih ke makna luas, tapi kita meletakkan kepada makna yang logis saja lah, tahapan gitu kan. Oh, jadi setelah langit ke-7 itu ada suatu tempat namanya Sidratul Muntaha. Sebenarnya itu nggak terlalu persis ya. Lebih persisnya itu intinya itu Sidratul Muntaha itu adalah nama suatu tempat di mana Allah menjadikan itu tempat seperti hanya Al-Arsy. Nah, itu jangan dinafikan. Sesiapapun itu nggak boleh menafikan hal itu. Barang siapa yang menafikan itu artinya sudah menyelisihi daripada Allah sudah berkalam dalam Quran, Nabi sudah berkalam di dalam suatu hadisnya. Tapi maksud saya itu begini, ketika ada orang yang mau mentakbir daripada Sidratul Muntaha itu dengan majazinya bahwa tidak mesti Sidratul Muntaha itu harus penggambaran suatu tempat. Artinya bisa saja itu Sidratul Muntaha itu adalah sesuatu makom gitu kan, suatu derajat yang tertinggi, maka disebutlah Sidratul Muntaha. Itu kelas, nggak masalah, tapi jangan menafikan bahwa Sidratul Muntaha itu adalah tempat. Jangan menafikan. Itu harus disepakati dulu. Setelah itu mau ditakbir ke yang lain boleh, nggak masalah. Yang saya persoalkan itu ketika ada orang berkata bahwa Sidratul Muntaha itu bukan suatu tempat, maka disinilah kekeliruannya, karena walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Nabi melihat kepada Jibril inda Sidratil Muntaha, kan udah jelas ini tempat gitu kan. Nah, jadi itu harus disepakati, itu adalah nama suatu tempat. Tapi ketika mau ditakbir kepada takbiran yang lain bahwa Sidratul Muntaha itu bukan hanya sekedar tempat, tapi pengtakbiran daripada suatu derajat atau makom, sah-sah saja, nggak masalah. Gitu, paham ya Ustaz ya? Oke. Nah, coba seperti ini Bang Faku. Ini saya selesaikan dulu ya, biar nanti sampean menanggapinya enak. Pertama, jenengan tadi mencampur adukan antara takbir, takwil, tafsir, sehingga sampean memberikan contoh itu seakan-akan itu diadu penafsiran ulama fikih condong dengan status atau latar belakangnya. Itu tafsir, karena tafsir itu kalau ilmu fikih maka itu dipandang dari sudut pandang istinbatul hukmnya, mengambil hukum daripada Al-Quran. Kalau ulama nahwu itu mengambil dari redaksi Al-Quran dengan cara sudut pandang nahwu. Oh, ini kedudukannya menjadi mubtada, oh ini kedudukannya menjadi khobar, oh ini contohnya mubtada, khobar muqaddam, mubtada muakhir dengan Al-Quran. Itu beda ya dengan takwil. Beda dengan takwil. Jadi kalau seumpamanya kita campur aduk, nanti kita tidak akan menemukan titik terang daripada takwil itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentang Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu ulama mengatakan, dan itu sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, itu berdempetan dengan arasy. Berdempetan dengan arasy. Artinya apa? Artinya ketika itu Sidratil Muntaha dikatakan Rasulullah itu merupakan tempat Rasulullah bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala di situ. Sidratil Muntaha maksudnya. Bukan di Sidratul. Nah, ini orang gagal paham terkait kisah Isra Mi'raj itu di sini. Karena orang menganggap pertemuannya Allah dengan Jibril itu di Sidratul Muntaha, bukan. Iya, sebenarnya Nabi itu setelah di Sidratul Muntaha. Jadi yang dimaksud inda Sidratil Muntaha itu kenapa ada bahasa Al-Muntaha? Al-Muntaha itu adalah suatu makom pencapaian akhir bagi makhluk-makhluk, yang makhluk-makhluk itu tidak akan bisa melebihi daripada Sidroh itu. Tempat Sidratul Muntaha itu. Nah, adapun pertemuan Nabi dengan Allah itu bukan di Sidratul Muntaha, bukan. Ada seterusnya roh-roh mustawan dan sejenisnya itu gitu kan. Itu nggak tahu suatu makom atau suatu tempat, yang jelas bukan suatu tempat ya. Itu suatu makom di mana Allah bertemu dengan Nabi Muhammad itu. Oke, seperti ini Pak. Saya ambil contoh ya, analogi. Saya berada di musola. Kemudian di musola itu ada mihrab. Maka itu nama lain mihrab itu terdapat dalam musola. Sidratil Muntaha itu tempat Sidratil Muntaha itu berada di tempat, betul. Sepakat ya, Sidratul Muntaha itu tempat ya. Sepakat ya. Iya, saya sudah sepakat, karena tidak mungkin makhluk Allah itu tidak bertempat. Yang tidak bertempat itu hanyalah Allah. Seperti itu. Beda dengan Nabi. Oke.
Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ini letak alakoh. Yang saya tanya dari tadi belum ada jawabannya. Alakoh antara mengetahui debahnya fakihil muqaddam tahu turuk di langit, ini sama dengan turuk yang ada di bumi dengan mi'rajnya fakihil muqaddam, apa alakohnya? Dan di situ tidak menjelaskan secara sore fakihil muqaddam urija bihi ila sidratil muntaha bi dabbatihi atau ma'adabbatihi himar seumpamanya, kan enggak seperti itu. Yang ada di pembahasan selanjutnya, nah di situ cuma mengatakan dabbah daripada fakihil muqaddam itu tahu jalan di langit, sama halnya dengan tahu jalan di bumi. Maka pertanyaan yang pertama dari ini, sampean memahami langit di sini, yang dimaksud langit ini apa? Karena langit ini seperti ini, Bang Faku, mohon maaf. Langit dengan bumi beda. Makanya alladzi khalaqas samawati wal ard. As-samawati di sini menggunakan jamak muannas salim. Sedangkan wal ardi atofnya di sini menggunakan mufrad. Ya. Ini kalau menggunakan mufrad al-ardi dan as-samawati menggunakan jamak. Ya. Karena langit itu yang 7 langit itu tingkatan, bukan berlapis. Bukan berlapis, akan tetapi beruang-ruang atau bertingkat. Ya, paham. Sedangkan ardi itu 7 lapis, seperti halnya buku atau kertas, seperti itu. Makanya di sini kita pahami yang dimaksud as-sama di sini apa? Bahasanya mufrad loh di sana. Sampai bisa menentukan sama. Ya, makanya ini, nah yang saya pahami daripada, tapi sebentar saya ini disclaimer dulu ya. Tadi takwil sama tabir itu udah selesai ya. Tabir itu identik kepada penggambaran daripada sesuatu dari hayalan atau dari sebuah mimpi, itu ditabir. Kalau takwil itu adalah makna tersirat atau makna yang sesungguhnya, yang pas, yang relevan daripada suatu ayat-ayat yang ambigu seperti yadullah gitu kan, yang kalau orang salah memahami yadullah, tangannya Allah, maka Allah nggak berjud, jadi kekuasaan dan sejenisnya, itu udah selesai ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait yang redaksi kambing itu gimana? Berarti sampean sepakat ya bahwasanya takwil itu beda dengan takbir ya, dan tafsir. Dia apa ya namanya, kurang lebih sinonim, tapi penempatannya gitu kan. Maksud saya itu begini, tapi kalau tabir itu lebih ke mengungkap sesuatu yang daripada sesuatu yang misterius, seperti mimpi itu kan dalam misterius atau dalam khoyalan. Nah, itu bisa ditabir-tabir gitu kan. Atau tapi ini, intinya mana, maksudnya itu intinya mana yang apa gimana? Hasilnya berbeda nanti. Kalau takwil itu kebenarannya dikatakan 99%, artinya di situ merupakan dalil konkret. Kalau takbir itu adalah merupakan bentuk bentuk penyamaan atas suatu kasus. Nah, contohnya seperti halnya ketika mimpi mimpi Raja Mesir yang oleh para pendeta. Udah paham. Dengan takbir. Tapi Nabi Allah Yusuf memberikan ini, kalau punya saya bukan takbir, akan takwil. Kenapa? Apa bedanya takbir dengan takwil? Ditanyakan oleh Raja Akhnatun pada saat itu. Ketika ditanyakan, oh kalau takbir itu belum tentu benar. Kalau takwil itu benar pasti sudah. Sekarang kita fokuskan kepada takwil yang versi ulama dalam mentakwil ayat atau dalam mentakwil daripada kalam itu serupa, giringannya ke arah yang sesuai. Maka di situ takwil artinya mengalihkan makna lafaz yang sesungguhnya kepada makna lain. Itu artinya yang lebih relevan kan gitu kan. Iya, kalau tabir itu kan dia menyingkap sesuatu, apa sih ini maksudnya gitu kan, ada drama apa sih ini gitu kan, itu tabir kan, kurang lebih begitu kan maksud Anda kan. Dicampur dengan kasus bagian muqaddam ini, nanti salah kesimpulan nanti. Enggak, kita ini sebenarnya udah melebar. Itu tadi itu hanya sekedar apa ya namanya, selingan saja membahas ke yang itu, tapi kita tetap fokus kepada si materi. Berarti kita masuk ke materi apa yang selanjutnya, yakni Anda berusaha di sini itu bahwa kalam ini itu kita anggap bahwa dari fakih muqaddam, dan makna yang sesungguhnya itu adalah penakwilan seperti yang Anda pahami atau Al-Habib Taufik Asegaf menggiring kepada penakwilan bahwa mi'raj yang dimaksud adalah sholat, kan gitu ya. Nah, maka di sini seperti yang tadi saya utarakan di awal, kalau seperti itu nanti ada sedikit kritik dari saya, apakah relevan dengan teks ini ditakwil kepada sholat
gitu kan. Nah, disinilah akan saya ingin mempertajam beberapa kritik teks atau kritik pernyataan kepada Ustadz Ibnu Hadi. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Ustadz Ibnu Hadi, bagaimana dengan teks ini Ustadz Ibnu Hadi mentakwilnya? Apakah penakwilan dari Ustadz Ibnu Hadi itu sama persis seperti Al-Habib Taufik Assegaf, yakni Mi'rajul Mu'min as-Salat, atau punya takwilan yang lain? Supaya kita nggak terlalu ini, gimana? Mi'raj ruhi. Hah? Mi'raj ruhi. Mi'raj ruhi. Mi'raj ruhi itu apakah dalam khayali atau dalam mimpi atau yakdo? Sekarang, Mi'raj ruhi itu apakah harus tidur? Iya, khayali berarti kan? Ya enggak, sampean ini memahami Mi'raj ruhi itu apa harus tidur? Karena begini maksud saya, karena ada beberapa redaksi dari Syekh Nawawi Al-Bantani juga yang menafikan kepada klaim-klaim pengakuan bahwa tidak ada yang bisa mi'raj selain daripada Nabi meskipun dengan ruhnya saja, gitu kan? Ketika itu diklaim. Dibacakan ya, dibacakan, ditampilkan. Ya, bentar. Jangan-jangan itu mi'rajnya Nabi. Iya, mi'rajnya Nabi, tapi lam yasilha kan gitu kan. Sebenarnya ini kitabnya ya. Ini bentuk kitabnya supaya kita mempermudah membacanya ya. Baca enggak? Yang mana itu? Itu dalam Alhamdulillah kan. Di halaman berapa? Ini kita ya. Anda ada nggak kitabnya, punya nggak kitabnya? Kitab apa itu? Namanya kitab Fathhus Somad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Download nih sih. Di halaman 7. Ya. Somad. Fathhus Somad ala Maulid Syekh Ahmad bin Qasim. Ya, di ini aja pokoknya Syekh Nawawi ya, pokoknya. Ahmad bin Qasim. Betul. Ya, ada nanti redaksinya kan. Alhamdulillah kan. Alladzi syarrafa apa namanya? Ya, Al-Anam bisahibil maqam. Nah, ini bisahibil maqam al-a'la bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok beda? Fathhus Somad. Cuma dibaca saja. Ini saya enggak. Ya. Alhamdulillah, ini saya enggak berkaitan, enggak saya baca ya. Alhamdulillah alladzi syarafa, sebenarnya alhamdulillah itaro bil jumlah ismiyah itu kan enggak penting juga ya, karena kita langsung ke konteks. Alhamdulillah alladzi syarafa al-anam syarful anam. Bisahibil maqam al-a'la. Nah ini kalamnya Syekh Nawawi ini. Yang kalau yang tadi alhamdulillah alladzi dan seterusnya itu yang dalam kurung itu ucapannya siapa? Ahmad bin Qasim ya. Nah ini dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Bin Nabi sallallahu alaihi darajah al-uliya allati lam yasilha, itu kan. Nabiun wala malakun kan, muqarrabun wadalika, dan seperti halnya lam yasil atau apa itu ke lam yasil ya. Ke sana kan, wadalika sepakat dulu enggak? Dalikanya itu. Ya, seperti halnya mustahilnya mempunyai makom derajat yang kita maksud tadi itu kepada nabi-nabi atau para malaikat itu apa? Mustahil malaikat dan para nabi, apalagi wali, Isra'ihi, seperti Isra Mirajnya Nabi. Yang apa? Bil jism waruh. Itu kan jelasan. Bil jism waruh. Jadi kesimpulannya adalah di sini itu ini nggak bahas mi'raj, Isra-nya saja itu yang orang sebetulnya kalau zaman sekarang tuh udah bisa karena sekarang itu kan ada kecepatan melebihi cahaya kan. Nabi Isra dari Mekah ke Madinah dalam waktu cepat. Sekarang masih bisa dilogikakan karena ada kecepatan melebihi cahaya gitu kan. Jadi masih mungkin. Ini Isra-nya saja di sini itu sudah mustahil gitu kan. Apalagi mi'rajnya kan gitu kan. Apalagi mi'rajnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu bil jism waruh. Itu mustahil berarti kepada yang selain daripada Nabi itu. Nah, makanya di sini saya menjadikan dalil bahwa selain daripada Nabi
Kalau fil yaqdo itu mustahil. Dan Nabi meskipun malaikat muqarrabun itu bisa mi'raj meskipun dengan ruhnya. Allah. Seperti itu. Karena di sini kan itu bisa mi'raj meskipun dengan ruhnya. Yang redaksi kan begitu. Seperti ini Bang Faku. Mohon maaf sekali lagi. Itu bil jasad warruh. Jangan dibeda-bedakan ya. Mungkin harus paham ibarat. Bil jasad warruh itu mustahil. Artinya nggak mungkin ada orang yang Isra sama dengan Rasulullah, yaitu Isra dengan jasad dan ruhnya. Berarti kharaja min hadhil ibarah, dikeluarkan daripada redaksi itu orang yang mi'rajnya dengan ruhnya saja, kan seperti itu seharusnya, Bang. Ya. Berarti pendapat Imam Nawawi ini bukan memberikan kejelasan bahwasanya mustahil bagi orang itu mi'raj dengan ruhnya, meskipun dengan ruhnya. Nah, makanya tampilkan kepada saya ibarat dari ulama siapa yang membolehkan bahwa mi'raj dengan ruh fil yaqdo, goer naum dan goer hiali, tunjukkan. Kalau ada. Oke, ini. Tampilkan. Allah, astagfirullahaladzim. Tampilkan ya. Maaf sebelumnya kepada Bang Fakuh, di mana sudah? Ini harus intens ini pembahasannya biar paham. Ini mi'rajnya Abu Yazid maknawiyun ruhaniyun ya. Berarti mi'raj dengan ruh. Ya. Oke. Paham? Sepakat mi'raj dengan ruh itu. Ya itu betul, mi'raj sudah saya sepakat. Sebentar, ya, saya sepakat, diam dulu. Oke, diam dulu. Balil mi'raj bihadzal makna, bahkan mi'raj menggunakan makna arti itu mi'raj ruhani, ini terjadi kepada setiap orang. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu, sebentar dulu. As-salatu mi'rajul mu'min. Ya. Sekarang sebentar dulu kesimpulannya. Ya. Masya Allah. Jangan terlalu keburu-buru. Kesimpulannya. Ya, lanjut. Apakah ada orang sholat itu dalam keadaan tidur? Itu juga dikatakan mi'raj. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Makanya kata sampean tadi, coba tampilkan mi'raj yang dilakukan dengan yaqdah. Nah, ini mana ada orang sholat itu dikatakan betul, kemudian itu tidur. Betul. Ya, makanya mi'raj dengan ruh yang dimaksud itu adalah, kalau bahasa kerennya adalah mi'raj ruh dengan kacamata fata morgana. Saking husuknya itu orang seolah-olah gitu kan merasa dirinya itu kusidratul muntaha dan bermi'raj itu dalam fata morgana. Seseorang yang husuk dalam sholat itu dalam kelasnya itu kelas fata morgana, bukan sesungguhnya ruhnya yang diangkat ruhnya dia diam gitu kan, terus ruhnya dia naik ke atas gitu kan, sehingga kalau si jasadnya ini ada orang yang menyentuh, dia nggak menyadari karena nggak ada ruhnya kan, hilang ruhnya, nggak begitu, itu kan dalam rangka fata morgana. Ya nggak masalah kalau fata morgana, berarti masuk kepada konteks khoyali itu tadi, nggak masalah. Kalau fata morgana itu nggak masalah. Kalau bahasa Imam Ghazali itu apa sih? Ekstasi gitu. Kalau bahasa Imam Ghazali itu apa sih? Ngeplay. Oke. Nah, karena itu kan di situ tuh kan kenapa ditafsiri bahwa maknawi ini tuh, karena kan dari awal di teks yang Anda sodorkan itu sudah dikasih kode pinaum itu, dan pinaum ini jangan dianggap sepele, kurang lebih kan gitu kan. Ini itu luar biasa loh maknawinya itu, bahwa dia dan sejenislah, karena tetap konsisten di teks itu tuh dalam rangka konteks naum itu. Tapi walaupun dalam naum gitu kan, kemi'rojannya itu jangan dianggap remeh loh gitu kan, karena tidak semua orang bisa loh gitu kan, hanya orang-orang yang khusyuk dalam sholat saja, kurang lebih seperti itu. Oke, sudah ya. Ya. Kenapa saya di sini menanggapi ketika sampean membahasakan ini khoyali? Karena khoyali itu identik dengan sesuatu yang mustahil. Artinya itu hanya angan-angan belaka tanpa hal yang pasti. Sedangkan mi'raj ruhani itu bertemu dengan Allah itu betul-betul pasti. Seperti itu. Artinya itu termasuk waibat. Cuma di situ adalah sesuatu yang harus diimani kebenarannya karena termasuk perkara waib. Coba saya kasih contoh di sini pernyataan dari Syekh Wahab Az-Zuhaili.
Ini beliau membahasakan apa itu khayali ini, bai'u syai'in khayaliyun la yumkin wujuduhu. Syai'un khayali ini tidak mungkin ada. Artinya ketika sampean bahasakan fata morgana, itu seakan-akan sampean ingin menggiring bahwasanya apa yang dilakukan sebagai mi'raj ruhani itu merupakan hayalan belaka tanpa tanpa merupakan kepastian. Suaranya itu terputus-putus tuh. Oke. Tanpa merupakan kepastian. Itu yang saya komentari dari punya jenengan. Makanya tadi kan sampean loncat-loncat. Nah, tadi sampean mengatakan mana yang ya Allah saya kasih tampilkan, as-sholatu mi'rajul mu'min, itu termasuk mi'raj ruhani. Mi'raj ruhani. Tapi di sini bukan naum, tapi ya Allah. Kemudian sampean membantah dengan khayali. Khayali itu sesuatu yang tidak mungkin. Coba lihat di kamus. Di kamus Mu'jamil Arabi. Iya, maksudnya khayali itu begini. Khayali itu fatamorgananya seseorang itu tidak bisa dinafikan. Orang mau berhayal apapun kan boleh. Tidak bisa menafikan gitu kan. Kalau khayali itu yang dimaksud khayali mustahil itu mustahil dalam mempraktekkan. Itu yang dimaksud khayali mustahil itu mustahil saya berfatamorgana nih menjadi seorang raja Inggris gitu kan. Ya bisa saja saya berkhayalnya itu bisa, tapi saya menjadi raja Inggrisnya itu yang mustahil. Makanya ini fatamorgana yang saya maksud ini adalah khayali gitu. Nah, itu letak kesalahannya jenengan. Berarti ketika mengatakan khayali berarti tidak ada itu. Angan-angan itu, khayali itu erat kaitannya. Iya memang nggak ada kan urutannya itu di kitab ini kan udah jelas kan bahwa tidak ada yang bisa bermi'raj gitu kan. Apalagi kalau di redaksi yang apa sih namanya seperti di Asyifa itu atau Risalah Ar-Risalah Ahlussunnah wal Jamaah wal uruju ilaih di situ kan. Wal uruju ilaih itu kan di sana lebih ke konteksnya itu ruh kan. Ruhnya saja di sana itu udah dilarang. Haknya itu domirnya kembali ke siapa? Ke Allah itu. Bukan ke sama. Iya, kan konteks gini Ustaz. Kan konteks mi'raj yang kita bahas ini kan ada klimak toh. Klimaknya itu bukan ke Sidratul Muntahanya toh, tapi bertemunya dengan Allahnya itu kan. Nah, maka yang di redaksi apa namanya itu Asyifa itu atau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu justru kepada konteks yang klimak, apa pertemuan dengan Allah, uruju ilaihinya itu. Ini kan dengan ruhan, itu saja udah ditentang di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Kiai Hasyim Asy'ari disepakati. Coba seperti ini. Kan di situ ada urija ila sama, ada urija ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu ya. Yang pertama, kita pahami dulu redaksi yang ada di apa itu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba sampai tampilkan saja ibaratnya biar kita pahami bersama nanti. Itu salah paham jenengan. Itu udah teksnya kan udah jelas kan dia karena koma kurang lebih kan apa dia itu wal uruju ilaih kan gitu udah kan. Maksudnya koma-koma gimana? Tidak, bukan seperti itu. Enggak kan maksudnya begini itu kan seperti mohon maaf dulu. Itu siap saya Hasyim Asy'ari di situ sedang menceritakan tentang tentang firqah hulul wal ittihad, manunggaling kaula Gusti. Menjelaskan tentang itu. Maka itu kaitannya kepada orang yang berfaham hulul dan ittihad. Faham hulul dan ittihad itu bisa diklaim itu sebagai firqah apabila itu menjadi sebuah istilahnya gerakan sekte yang dilakukan dalam keadaan sadar. Nah, memang betul mengatakan saya itu sama dengan Allah seperti itu. Itu beda. Makanya di sini yang perlu kita titik tekankan, yang mengkerucut sebetulnya sudah permasalahannya. Permasalahan ini sudah mengkerucut. Cuma sampean ini belum belum memastikan secara 100%. Ini khayali ini sesuatu yang tidak ada fakuh, tidak ada khayali ini. Sedangkan mi'raj ruhi ini bukan menceritakan sesuatu yang tidak terjadi. Akan tetapi terjadi. Buktinya apa? Kaifa yajuzu ayyakuna li Abi Yazid mi'raj wa qad kana al-mi'raj makhsusan bin nabi. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa ada? Kata-kata ada itu bukan khayali. Khayali itu bahasa lain dari hurufat. Cuma hurufat itu diambil dari nama seseorang. Seperti itu yang mengada-ngada tentang adanya sesuatu yang tidak pernah ada secara akal. Contohnya, ada orang mati, kemudian bangkit dari kuburnya, menakut-nakuti orang. Itu merupakan hurufat. Kan seperti itu. Nah, gini. Kenapa saya katakan itu khayali gitu kan? Ketika Anda tafsirkan ruhi, tadi pir ruh itu, begini, karena makna daripada yakodoh itu
Orang yakdoh itu adalah orang yang mempunyai kesadaran. Sementara ketika seorang wali yang tadi Anda pahami sedang mi'raj dengan ruhnya, gitu kan, dia itu kan hilang kesadarannya kan, karena saking husuknya dalam sholat itu. Maka orang yang sedang sholat nih, gitu kan, saya nih sholat, gitu kan, dan saya mi'raj dalam sholat saya karena kehusuan, maka saya tidak akan pernah mendengar suara-suara kebisingan yang ada kepada saya yang sedang sholat itu. Karena apa? Karena saya sedang seolah-olah tidak yakdoh, tidak sadar. Yang makna lain adalah gaibah itu tadi, gitu kan? Gaibah itu tadi. Nah, sementara pengertian yakdoh itu orang itu ya sadar biasa, tapi di satu sisi dia punya spiritual seperti Nabi. Nabi itu ketika mi'raj itu ya sadar, bisa tanya jawab dengan malaikat Jibril ini itu, dan Nabi itu tidak menunjukkan bahwa Nabi itu hilang kesadaran. Nah maka di kisah Isra Mi'raj itu sama nih kasusnya nih, kurang lebih seperti yang sekarang kita bahas, gitu kan. Ada orang yang menolak Nabi, menyebutnya itu hoyali dan sejenisnya, gitu kan. Tapi itu tidak relevan sebenarnya ya. Ketika tuduhan hoyali atau pinaum kepada Nabi itu tidak relevan, karena Nabi ya kita hormati semua ya, kita yakini sebagai nabinya Allah. Tapi kalau yang selain Nabi, disinilah pertanyaan kita. Maksud saya begini, Nabi saja dulu itu dipertentangkan, apalagi bukan Nabi. Dan mempertentangkan kepada bukan Nabi itu bukan masalah, dan justru itu kritik yang bagus. Kalau kepada Nabi itu kenapa nggak relevan? Karena Nabi itu dijamin oleh Allah. Sementara yang wali ini bisa saja dia itu ngaku-ngaku. Karena apa? Karena tidak ada tidak ada ketetapan bahwa dia itu dibimbing oleh wahyu daripada Allah. Coba sampean sampean nyatakan secara terus terang, ini kalau mi'rajnya selain Nabi ini berbentuk hayalan apa gimana? Kalau bukan dalam Nabi. Nah, kalau menurut saya itu, kalau mau menakwil daripada yang Mi'rajul Mu'min As-Sholat dari redaksi Uri Jabi Sidratul Muntaha itu jadi begini. Jadi Al-Baqi Ilmu Qadam itu, beliau itu seorang yang musallin, ahli sholat, ahli ibadah, qiyamul lail, di mana beliau itu sholatnya itu khusyuk. Saking khusyuknya beliau itu seolah-olah penggambaran beliau itu mi'raj, gitu kan, bertemu dengan Allah dan banyak fenomena di sana itu. Berkat apa? Berkat kehusuannya dalam sholat itu, gitu kan. Tapi tetap hal itu tuh bukan berarti ruhnya beliau itu tersendiri pisah mi'raj, bukan. Karena bagaimanapun kan beliau itu sedang sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawat, tetap membaca itu, gitu kan, nggak lepas. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa lepas begini nih? Bagaimana mungkin? Karena di Kisah Maraja ada diceritakan itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa lepas daripada jasadnya? Itu, nah inilah yang tuduhan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu mi'rajnya itu ruhnya saja. Ulama membantah. Emang ada seseorang yang tidak dibuat mati terus terpisah antara ruh dan jasadnya? Tidak ada, kecuali kecuali sesuatu hal yang sifatnya khoyali atau mimpi. Nah, kalau khoyali dan mimpi itu sudah dimensinya sudah berbeda. Dia tetap ruh dan jasadnya masih di sana, tapi dimensinya seolah-olah dia keluar, seolah-olah jadi dimensi seperti itu. Nah, makanya nanti tuh di Kisah Ma'raj itu ada penjelasan begini kan, ketika Nabi bertemu dengan Nabi Adam, itu bertemunya itu dengan jasadnya Nabi Adam atau dengan ruhnya. Sementara kalau jasadnya kan dikubur di sana, masa Nabi Adam bangkit, gitu kan. Nah, maka ulama menjelaskan, nah kalau Nabi Adam itu betul ruhnya bukan jasadnya, kan gitu. Karena kenapa itu betul? Karena kalau Nabi Adam itu kan sudah wafat, sehingga pertemuan Nabi dengan ruh Nabi Adam itu relevan, karena ya Nabi Adam itu sudah wafat. Jadi hanya orang yang sudah wafat lah yang bisa terpisah antara ruh dan jasadnya. Kalau orang yang masih hidup, ya itu nggak bisa. Atau orang itu nanti itu ada lagi beberapa komentator ya, oh Nabi itu enggak, Nabi juga ruhnya saja. Jadi Nabi itu dimatikan dulu terus dihidupkan lagi. Nah, ini kan lebih parah, ini penghinaan kepada Nabi. Enggak, Nabi itu enggak pernah dimatikan dulu terus dihidupkan. Enggak, ini murni pure mukjizat Allah, gitu. Oke. Ya sudah. Artinya antum di sini secara kesimpulan menyatakan bahwasanya mi'raj daripada selain Nabi itu khoyali. Tuhan wajah sadan ya. Selain Nabi itu ya. Khoyali. Itu khoyali. Oke, itu sudah disepakati sama Fakku ya. Itu khoyali. Sekarang seperti ini kawan. Seperti ini kawan. Monggo kita bahas tadi apa yang dibahas panjang lebar oleh Fakku Rokobah.
sebetulnya kalau kita paham betul as-salatu mi'rajul mu'min, maka kita akan memahami secara kafah, secara kamal. Kenapa kok seperti itu? Tadi Fakkur Raqabah mengatakan ini dia tidak sadarkan diri dalam khayalannya ketika dalam keadaan sholat. Saya tanya, ketika orang sholat tersebut akalnya diangkat hilang, apakah sholatnya tetap sah? Itu yang pertama. Kemudian ini terkait daripada khoyali. Khoyali atau khayalan ini merupakan bahasa mustahil, bahasa lain dari mustahil, khoyali ini. Makanya nanti ketika bahasa ini digulirkan, ini akan menjadi sebuah statement yang menyesatkan. Saya katakan statement yang menyesatkan karena ketika saya berhayal menjadi seorang raja, apakah itu terjadi? Tidak, itu hanya gambaran dalam pikiran saya. Tapi kalau mi'raj ruhi itu, mi'raj itu artinya diangkat oleh Allah, dibawa. Nah, ketika dikatakan mi'raj berarti itu sedang terangkat ruhnya kepada menjalani jalan-jalan yang ditempuh saat mi'raj. Itu bisa berbeda-beda sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman terhadap wali-wali tertentu. Sehingga di sini ada dua redaksi. Yang pertama, yang redaksi yaqdhah itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian redaksi yang manam ini sudah saya jelaskan pula di awal. Ini yang manam ini. Na'am iltabasal amru ala ba'di ruwatil hadits indama akhbarahum nabiyuna alaihi salatu wassalam annahu urija bihi wa usriya bihi fi ghairil yaqdhah. Fadhannu anna dhalikal isra wal mi'raj hasala fil yaqdhah ma'annahu hasala fil manam. Falamani ahkama qulna. Ini jangan difahami bahwasanya ini pertentangan fikih. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi mi'raj yang yaqdhatan ruhan wa jasadan itu hanya terjadi satu kali kepada Rasulullah. Adapun mi'raj Rasulullah yang dilakukan secara ruhan itu berulang-ulang kali. Seperti itu. Sehingga di sini ulama mengatakan mi'raj yang semacam ini yang ruhan atau ini bukan hanya terjadi kepada Rasulullah, bahkan terjadi wa bi ghairihi alaihi salatu wassalam. Ya, saya sepakat ya. Ya, jadi tadi seperti ini jangan dibahasakan khayali. Oh iya, karena gini. Mungkin gini. Ustadz Ibnu Khadim mungkin memahami ya diksi khayali ini adalah diksi negatif. Sebenarnya nggak negatif. Dia itu diksi yang bagus, imajinasi. Fantasi itu sesuatu yang bagus karena sejatinya para ahli tasawuf itu adalah orang-orang yang tenggelam ke dalam kepatamorganaan atau imajinasinya di alam pikirannya, dan itu bukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang bagus. Tapi karena itu imajinasi ya, karena saking husunya, bukan berarti dia bisa melakukan itu pada saat dia hidup. Karena begini, mohon maaf, kita sepakati bersama begini, bahwa di dalam Qissatul Ma'arij itu ketika menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan sejenisnya itu gitu kan, maka dan juga ada ketetapan sesiapapun daripada umat manusia itu tidak akan bisa bertemu dengan Allah illa fil jannah. Kan itu satu hal, itu harus dicatat gitu kan. Tidak akan bisa bertemu siapapun selain daripada Nabi Muhammad, entah itu ruhan wa jasadan, dengan Allah illa fil jannah, kecuali dalam surga saja. Nah, kalau sekarang dipahami bahwa orang-orang itu, wali-wali itu sudah lebih dulu dengan Allah, terus bagaimana dengan yang illa fil jannah itu? Itu kan sudah jelas itu ya kita yakini semua gitu kan. Dan di antara kenikmatan tertinggi yang sehingga orang itu akan melupakan semua yang lainnya itu ketika dia berjumpa dengan Allah. Dan ketika nanti kita pun berjumpa dengan, apakah dengan jasad kita atau ruh atau apa, kita mau bawa alam juga kan. Yang jelas artinya ternapikan klaim-klaim bahwa ruh kita itu bisa bertemu dengan Allah di dunia ini itu mustahil, kecuali tidak mustahil itu ka'anna kataro, seolah-olah kamu melihat atau berjumpa dengan Allah, yaitu nggak masalah, karena itu dalam ruang imajinasi atau fatamorgana atau fantasi, nggak masalah. Menggambarkan bahwa seolah-olah saya ini bertemu dengan Allah, bisa, karena ini kan fatamorgana, imajinasi, nggak masalah. Tapi kalau dipahami bahwa itu benar-benar bertemu, itu mustahil. Malaikat Jibril saja yang ruh kan, malaikat Jibril itu ruh kan, itu tidak bisa bertemu dengan Allah sekelas malaikat Jibril loh, nggak bisa.
Kalau misalnya manusia bisa ruhnya berjumpa dengan Allah, Pak malaikat Jibril, aula, lebih utama dong malaikat Jibril, sementara malaikat Jibril saja tidak pernah berjumpa dengan Allah. Itu. Dan inilah suatu kekhususan betapa agungnya Muhammad SAW yang sangat maha dahsyat luar biasa. Hanya beliaulah yang mampu berjumpa dengan Tuhannya ruhan wajah sada, selain daripada beliau itu tidak ada yang bisa. Jadi kalau misalnya kita anggap oh ada kok wali atau malaikat Jibril yang bertemu dengan ruhnya, berarti derajatnya Nabi Muhammad dulu tergeser sedikit gitu kan, rada tersaing gitu kan. Nah sementara Allah menjamin bahwa tidak ada akan yang mampu selain daripada Muhammad itu. Nah, terkait yang tadi kalamnya Nabi Muhammad bahwa mirajul mu'min as-shalah, itu dalam konteks kalau orang khusyuk dalam sholatnya, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam alam imajinasinya, alam pikirannya. Karena itulah substansi daripada kehusuan itu adalah mengolah alam pikiran ka'anna kataroh, seolah-olah kita ini berjumpa dengan Allah itu. Sudah. Oke. Ini versi jenengan. Kalau kita mau bernarasi ya bisa saja, apa saja kita bisa. Ini. Dhahaba jumhurul ulama ila jawazi ru'yatillahi fil manam wa annaka qad taqa'u sahihatan. Udah sepakat. Apanya? Sepakat itu udah. Ini ru'yat itu manam. Berjumpa iya, dengan kan? Katanya tadi tidak Mana bisa kan? Meskipun ruhan kata sampean tadi. Iya, kan maksud saya itu begini. Loh, kalau sudah pil manam, iya, dia itu udah dimensi imajinasi. Tidur itu imajinasi loh. Kalau kita harus begini Ustaz Ibnu Hadi, karena kita itu kan harus dipandu dengan literasi sains. Literasi saintifik itu, orang yang sedang tidur itu, dia sedang berfata morgana dengan mimpinya itu terkait sesuatu yang mempengaruhi kepada si orang yang tidur ini, pengalaman-pengalaman sebelum dia tidur. Maka imajinasikan di dalam mimpi itu. Begini, saya kan mimpi menjadi seorang raja nih. Sebentar. Saya ngelamun, gimana? Tadi saya sudah mendengarkan sampean panjang lebar. Dan saya mendengarkannya sampean itu saya paham betul perkataan saya lanjut aja. Ya udah itu sampean mengatakan bahwasanya itu selain Nabi tidak bisa berjumpa Allah, tidak bisa melihat Allah meskipun ruhan saja. Ya, itu sampean disampaikan secara jelas. Maksud saya itu fisik. Sebenarnya saya nggak pas saya menyebut fisik ruh. Kok ruh disebut fisik? Ya supaya untuk mempermudah kita mencerna saja ya. Fisik ruhnya itu, dat ruhnya itu, si dat ruhnya ini nggak akan mungkin bisa melihat Allah kecuali di fata morgana kan, di imajinasi. Kalau imajinasi itu kan alam pikiran ya nggak masalah. Sampean anak kata seperti itu ya. Nanti sampean jangan ngeles lagi ya. Apa yang sampean sampaikan itu. Ini saya kasih contoh lagi. Qala Mu'adz anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni na'astu fara'aitu rabbi. Ini nu'as ini sudah tidur apa masih dalam keadaan setengah tidur? Yang mana? Nu'as ini. Nu'as ngantuk itu sampean mengkategorikan ngantuk itu apa sudah terlelap dalam tidur apa setengah tidur? Kalau bagi saya itu dia mau sebenar-benarnya tidur atau dalam keadaan yaqdoh pun nggak masalah, karena saya nanti punya perspektif ketika dia yaqdoh pun gitu kan, terbangun pun bukan tidur, tapi alam pikirannya yang main, alam pikirannya bukan rudat ruhnya, tapi alam pikiran yang dia main, yang dia bertemu dengan Allah itu alam pikirannya. Kalau alam pikiran nggak masalah, semua orang bisa, karena seorang hamba itu ketika dia itu berdoa atau terjolimi maka dia akan benar-benar menghadap kepada Allah. Di alam pikirannya itu dia itu seolah-olah menggambarkan persungkeman orang itu kepada Allah, itu nggak masalah, tapi kan itu alam pikiran. Oh seperti itu ya. Justru hal tersebut bertentangan dengan ilmu tauhid. Apa itu Pakku? Ma yutasawwaru fi aklika anna Allah huwa falaisa kullu ma tasawwaru anna Allah huwa falaisa huwa. Artinya ketika tergambar di dalam dalam pikiran kita Allah ini seperti ini, maka Allah bukan seperti itu. Bukan menggambarkan, gini loh. Bukan menggambarkan oh Allah itu gini. Maksudnya itu seseorang itu nggak boleh itu begini. Nah makanya ini panjang lebar sebenarnya. Makanya begini, perjumpaan dengan Allah itu seperti gini nih. Pernah nggak ada di Ustadz Ibnu Hadi di satu kondisi Ibnu Hadi itu ada merasakan kehusuan, itu kan?
yang nggak boleh itu menerka-nerka Tuhan bentuknya seperti ini dan itu. Maksud saya kan pernah juga saya itu berfata morgana bertemu dengan Allah ya, tapi yang saya gambarkan itu gitu kan, yang saya gambarkan yang nggak boleh, yang ulama larang yang ulama larang itu menggambarkan gitu kan Allah seperti yang ada dalam pikiranmu itu gitu kan, menggambarkan. Coba gimana saja membahasakan imajinasi bertemu dengan Allah itu gimana? Coba yang gambarkan sama sampean. Siap. Nah, jadi tadi kan kita sepakati dulu ya bahwa dalam beralam pikiran seseorang itu bisa bertemu dengan Allah kan, karena imajinasi. Saya nggak sepakat, saya nggak sepakat. Saya nggak sepakat dengan apa yang sampean sampaikan. Ini realita manusia, bahwa manusia itu bisa dengan alam pikirannya ka'annaka berjumpa dengan Allah itu, tapi dalam alam pikiran berfata morgana bisa. Apa yang tidak bisa? Lah sekarang saya bukan wali, kan saya bisa berfata morgana seolah-olah Allah itu ada, bisa dalam pikiran. Kenapa nggak bisa? Nah, yang jelas maksud saya itu bahwa ketegasan utamanya itu bil haq, tidak ada yang bisa satu makhluk pun jenisnya apa, entah itu Jibril, entah itu ruh, entah itu jasad yang mampu bersanding atau berjumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Dikecualikan daripada itu adalah fata morgana atau alam pikirkan yang mengekspresikan. Nah, ini harus diketahui, yang mengekspresikan wujudnya Tuhan dengan sesuatu yang dianggap agung menurut manusia. Nah, maksud saya begini, saya nih penggambaran Allah dalam pikiran saya itu, karena Allah ini seorang raja, maka saya seolah-olah akan menggambarkan dalam alam pikiran saya itu gitu kan, Allah itu bak seorang raja gitu kan. Nah, sebenarnya ini pun nggak boleh sebenarnya gitu kan, karena apa? Karena kalau seperti itu berarti seolah-olah Allah itu ya kayak seorang raja. Jadi jangan diterangkan, tapi nggak masalah juga ketika orang itu tiba-tiba muncul alam pikirannya seperti itu, nggak masalah. Cuma si orang pemikir ini, seorang yang berkhayal ini menyadari ini hanya perwujudan yang aku tampakkan dalam alam pikiranku, tapi aku pun meyakini bahwa apa yang ada di alam pikiranku yang melihat Allah itu sedang duduk seolah-olah ya di dalam kursi itu, aku meyakini bahwa Allah itu nggak seperti itu, lebih wah daripada itu, dan Allah itu nggak duduk di kursi itu. Tapi inilah jangkauan akal berpikir, karena begini Ustaz Ibnu Hadi, karena suatu imajinasi itu dia akan menggambarkan sesuatu daripada informasi yang pernah didengar, informasi yang pernah dilihat. Kalau sesuatu yang belum pernah didengar dan belum pernah dilihat, maka dalam imajinasi itu tidak akan pernah ada imajinasi itu. Nah, karena identik duduk di atas kursi itu bak raja, sementara Allah itu al-muluk, yang raja, maka akan penggambarannya daripada Allah itu bak seorang raja di alam pikiran itu. Seperti itu. Sudah ya? Ya, lanjut. Okay. Sebetulnya penjelasannya ini bingung jenengan untuk membahasakan dan mentasawurkan daripada bertemu dengan Allah secara imajinasi. Bingung sampean sendiri. Padahal kalau kita kembali kepada redaksi yang ada, dalam satu redaksi menggunakan redaksi fil manam, dalam redaksi yang lain menggunakan ruhan. Itu sama saja. Menggunakan ruhan, menggunakan manam, bahkan di kitab Fauzul Azim fi Liqa'il Karim karangan Syekh Abu Bakar karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, di situ dijelaskan ketika orang tidur itu talaqqa ruhuhu biruhil mayyiti biruhil mauta, itu ruhnya bertemu dengan orang-orang yang sudah mati. Ini kata-kata bertemu berimajinasi seperti itu ya. Bagaimana orang tidur dikatakan berimajinasi? Coba saya kasih contoh oleh jenengan di buku-buku bahasa Indonesia lah. Sebentar. Di buku bahasa Indonesia lah. Ada satu contoh atau ada satu cerita orang tidur sedang berimajinasi. Ada nggak contoh seperti itu? Ya, ini ya siap. Saya memberikan penegasan. Yang jelas bagi kami itu begini ya. Nabi pernah menggambarkan, ini satu contoh saja. Nabi pernah menggambarkan tentang surga kan. Oh, surga itu banyak kebun-kebun, banyak tiang-tiang dari emas ini. Nah, apa yang diucapkan Nabi ini sebenarnya tidak sesuai dengan asli persisnya.
Oh, Pakku kamu suul adab. Nabi berkata Berarti ini Nabi imajinasi loh. Nabi Oh seperti itu ya? enggak. Oh enggak, karena Nabi juga memberikan gambaran lain kepada penggambaran surga. Malas ainun ra'at wala udun. Jadi boleh kita menggambarkan, tapi apa yang kita gambarkan itu sejatinya secara hakikat tidak persis, tapi kurang lebih gambarannya begitulah. Jadi yang dimaksud Nabi penggambaran surga itu bahwa ada kebun, ada tiang, itu tuh supaya untuk dimengerti saja. Padahal hakikatnya si surga itu jauh lebih istimewa daripada apa yang kamu bayangkan itu. Kurang lebih begitu. Nah, inilah sama ketika tadi orang berhayali bahwa bertemu dengan Allah dan penggambarannya itu seperti ini dan itu sebenarnya yang aslinya Allah seperti apa itu tidak seperti apa yang digambarkan itu sebetulnya. Tapi poin di sana itu bukan itunya. Bentar, Fakku. Berarti Rasulullah itu menggambarkan surga itu apa itu mengimajinasikan? Bukan mengimajinasikan, itu kan ibar dari Jibril Bahasanya kan. sampai itu imajinasi itu. Begini, soalnya Nabi berkata sendiri kan, sesiapapun yang menggambarkan terkait surga gitu kan, maka surga itu sulit untuk dibayangkan yang aslinya itu. Tapi untuk mempermudah informasi, ya kurang lebih di sana tuh ada taman-taman, tapi taman-taman itu jangan dipahami seperti yang pernah kamu lihat ya, karena udunun sami'at wala atorun bil basyarat itu kan, itu maksudnya itu. Jadi artinya itu bahwa penggambaran surga yang dijabarkan oleh Nabi itu apakah persis seperti itu? Oh tidak, justru lebih dahsyat daripada yang diucapkan Nabi itu, lebih dahsyat. Hanya saja kan Nabi sulit menggambarkannya kepada manusia. Andai kata Nabi bisa pun kita nggak akan mengerti, karena Nabi sudah ada koridor tadi, tidak bisa dikira-kira, diterka-terka karena saking dahsyatnya itu. Nih surga saja sudah seperti itu, apalagi datullah yang menjadi puncak daripada al-jannah itu, kenikmatan di surga itu. Sebentar. Nah, ini saya kasih contoh lagi biar sampean enak ya. Saya kasih contoh lagi. Allah, astagfirullahaladzim. Kasih contoh lagi nih. Ta'allamu annahu la yara ahadun minkum rabbah hatta yamut. Fahuwa sarihun fi adami wuku'ir ru'yah al-basariyah li ahadin minan nas lillahi jalla wa ala fi hadhihi ad-dar ad-dunya. Hatta walau kana nabiyan. Hatta walau kana nabiyan. Lianna Allah jalla wa ala qad mana'a Musa alaihi salam min ayyarahu wa huwa ahadu ulil azmi minar rusul. فكيف بمن دونه من سائر المؤمنين فإن الله جل وعلا لما قال له موسى رب أرني أنظر إليك قال لن تراني فمنعه منه أن يراه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Dari ayat ini, dari keterangan ini, kalau yang dimaksud melihat Allah, kan Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, tercegah untuk melihat Allah di dunia kan ya. Kalau yang dimaksud melihat Allah, bertemu dengan Allah ruhan ini sekedar khoyali, ngapain Nabi Musa minta melihat Allah? Wong itu Nabi Musa bisa melakukannya dengan cara khoyali itu. Ngapain itu dikategorikan sebagai? Nah justru itulah Nabi Musa meminta beliau itu ingin bukan sekedar khoyali gitu kan. Kalau khoyali sih gua sering, kata Nabi Musa gitu kan. Nabi Musa minta yang lebih, kalau bisa ruh saya dong bisa berjumpa denganmu gitu kan. Kan itu Allah nggak wujudkan gitu kan. Udah aja dalam kehusuan sih, karena dalam kehusuan pun itu juga bukan hakikat ya. Ya berjumpa setidaknya itu mengobati kerinduanmu kepadaku gitu kan. Khusus saja ditekankan itu. Karena Allah sudah akan menjanjikan ke depan itu, seolah-olah begini, Musa, mohon maaf ya, ketika antum mau bertemu ruh kepadaku itu, mohon maaf gak bisa, karena saya ingin menjadikan seorang yang khusus, yang hanya dia yang mampu bertemu dengan saya. Siapa? Yakni nanti Muhammad SAW nanti. Itu. Oke, sudah ya. Ya. Oke, saya lanjutkan yang di atasnya. Biar nyambung nanti. Ini biar ketemu setahap demi setahap daripada kesalahan berfikirnya jenengan. Waqad bayyanah rahimahullahu ta'ala illa ta'adami imkani ru'yatillahi fid dunya bil ain haitsu qala wa inna ma lam narahu fid dunya li ajsi absarina la limtina'ir ru'ya li ajzi absarina. Paham ini ya? Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke. Bentar. Ini saya ambil di sini. Ini.
ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال قولنا وقول أمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة وذكر الحجة إنكم سترون ربكم قول ابن القيم وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجالي وSuhaib bin Sinan Ar-Rumi wa Abdullah ila akhirih, sampai ke pembahasannya. Ada kok ke sini. Jadi Ustaz gini ya kesimpulannya ya Pak Wali, bahwa secara saya mau nanya dulu, kalau dari saya penegasannya begini, bahwa tidaklah ada yang bisa secara hakikat itu dia bertemu dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW secara hakikat ya, karena hanya bisa bertemu secara hakikat dengan Allah itu Allah sudah memfasilitasinya fil jannah sebagai apresiasi dari Allah kepada al-muttaqin yang menjadi penghuni surga. Itu satu hal. Jadi menurut kami bahwa secara hakikat itu tidak bisa, tapi kalau secara majazi silahkan saja orang itu mengklaim bahwa dia bertemu dengan Allah dan sejenisnya secara majazi, itu boleh gitu kan. Seperti hanya saya bertemu dengan Allah ketika mendengarkan ceramah daripada seorang ustadz misalnya. Karena ceramah ustadz ini dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an ini adalah firman Allah, secara imajinasi atau secara majazi ya seolah-olah dia itu bertemu dengan Allah. Maksudnya bertemu itu bukan fisik tapi dengan wahyunya Allah, kurang lebih seperti itulah gitu. Nah kalau itu silahkan bisa dan boleh gitu kan, majazi gitu. Tapi kalau secara yang kita maksud tadi saya bersikukuh dengan pandangan saya itu karena kita sedang pembahasan dalam hakikat. Jadi secara hakikat itu mustahil sesiapapun selain daripada Nabi akan berjumpa dengan Allah dalam wujud dan bentuk apapun. Kurang lebih seperti itu. Illa fil jannah, itu pun lil mutakin dalam makom tertentu ya. Oke. Yaitu hak dan hak pendapat sampean boleh berbeda. Tapi sampean perbedaan pendapat itu sekali lagi sampean bukan berbeda dengan saya ya. Karena saya berpendapat bukan atas nama saya. Saya berpendapat atas nama ulama. Jadi perbedaan dalam diskusi ini adalah antum berbeda bukan dengan saya tapi dengan ulama. Iya, terserah itu. Tapi kan apa yang saya pahami pun gitu kan berangkat daripada literasi agama, ulama, ya, dan bahkan saya mengelaborasi, menggabungkan dengan apa yang dipahami oleh saintifis, psikologis dan sejenisnya. Karena saintifis mengkonfirmasi perbuatan pengalaman spiritual daripada seorang sufi itu penggambaran kepada imajinasi. Walaupun tapi jangan dipahami imajinasi ini suatu diksi yang negatif. Enggak, imajinasi ini sesuatu yang positif juga gitu kan. Ketika imajinasinya itu ya jangan blue film, kalau blue filmnya negatif gitu kan. Ya kalau imajinasi dengan tafakur keindahan Tuhan dan sejenisnya itu ya itu kholas, nggak masalah gitu. Jadi saya mengelaborasi antara dalil-dalil agama yang tadi sebenarnya dalilnya kan udah saya sampaikan itu kan, dengan konfirmasi sains bahwa alam pikiran itu bermain gitu kan, bermain dalam radius jangkauan kita menuju ke sesuatu yang seolah-olah tanpa batas gitu. Oke. Ya sudah, itu berarti kita berbeda ya dalam hal ini. Artinya kalau saya di sini memahami melihat Allah itu fil manam dan juga mi'raj kepada Allah itu ruhan, bagi selain Nabi itu bisa. Artinya ruhan itu bukan bentuk khayali. Artinya ruhan di situ bukan bentuk. Ustaz bisa nggak digambarkan, dipisahkan dulu? Jadi satu fil manam, dua yakdoh tapi ruhan gitu ya. Jangan sampai saya memahami dari Anda itu pinaum, dan pinaumnya itu ya yang dimaksud ruh itu ya di dalam naum itu. Apakah terpisah tersendiri gitu kan? Oh enggak, dalam yakdoh pun bisa tapi hanya ruhnya saja gitu ya. Enggak seperti ini, saya perjelas lagi. Mi'raj birruh itu, mi'raj ruhan itu atau ruhanian itu bukan hanya terjadi di dalam mimpi saja, akan tetapi juga terjadi fil yaqdzah. Kenapa kok saya mengatakan terjadi fil yaqdzah? Karena Ibnul Farid di sini menjelaskan bahwasanya
as-salatu mi'rajul mu'min ini termasuk mi'raj ruhani, ke dalam golongan mi'raj ruhani. Sedangkan tidak mungkin secara syar'an dan aklan, secara syar'an itu ada orang sholat sambil tidur kemudian dikatakan mi'raj. Nggak mungkin itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya di sini mengatakan mi'raj ruhan itu bukan khayali dan bukan imajinasi. Apa alasannya? Yang pertama, khayali dalam Takmilatul Ma'ajim Al-Arabiyah dan dalam Fiqhul Islami li Wahb Az-Zuhaili, di situ konotasinya adalah kemustahil. Mustahil, la yumkinul wuku, la yumkinul wujud. Itu itu tentang khayali. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan arti itu sebagai imajinasi dan khayali dalam kasus ini karena dari sisi bahasa, ketika kita kaitkan dengan orang tidur, saya tidak pernah menemukan cerita novel ataupun cerpen ataupun berita di koran dan lain sebagainya di televisi yang mengatakan dia sedang tidur, di dalam tidurnya dia berimajinasi. Nggak mungkin, karena imajinasi itu adalah dilakukan atas dasar kesadaran. Kita itu sadar berpikir, kemudian kita mengumpulkan apa-apa yang tercecer di dalam otak kita, kemudian dikumpulkan di sini, baru kita berimajinasi, saya menjadi raja, saya ini, itu namanya imajinasi. Nah, mi'raj itu tidak seperti itu. Mi'raj ruh itu tidak seperti itu. Oke, itu kesimpulan dari saya. Dan itu kesimpulan yang saya simpulkan ini atas dasar tendensi dan referensi yang sudah saya bacakan tadi yang sangat banyak. Hanya saja sampean memberikan kesimpulan yang berbeda, yang mana kesimpulan yang sampean tampilkan tersebut tidak didukung satupun dengan ibarat atau redaksi. Oh, ini udah ada. Gimana? Gini. Ya ini kan di harusnya begini, kalau mau bijaksana itu begini. Kalau bijaksana itu Anda memahami daripada referensi yang Anda bawa itu seperti yang Anda ucapkan itu. Nah, kalau itu kan artinya saya juga Anda mengakui saya bawa referensi. Hanya saja menurut Anda itu dalam memahami menurut Anda gitu kan. Ya, mana referensinya? Kami itu ya justru ini tuh. Ya ini tadi itu bahwa di sini itu kan dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi itu kan bahwa derajat ulia itu, di antara derajat ulia itu Isra, Mi'raj, ruh dan jasad. Nah, sehingga tidak ada sesiapapun yang mampu Mi'raj, Isra, Mi'raj, ruh dan jasad itu ya selain daripada Nabi, karena nanti dikuatkan dengan beberapa hadis Nabi itu yang menyebutkan bahwa tidak akan bisa sesiapapun berjumpa dengan Allah gitu kan, melainkan nanti di surga. Adapun perjumpaan secara alam pikiran, secara fata morgana itu sah-sah saja, tapi itu pun bukan yang sebenar-benarnya dia berjumpa, tapi ka'anna kataro, seolah-olah kamu melihatnya, padahal pil hakikat itu tidak bisa. Itu sudah jelas lah masyhur kan apa keterangan-keterangannya. Nah, yang saya maksud itu seperti itu gitu kan. Adapun tadi ya dalam tidur itu ada bunga tidur, fata morgana dalam tidur gitu kan. Maksudnya itu kenapa di dalam tidur itu ada penggambaran-penggambaran, itu tuh kan hasil imajinasi daripada sebelum tidur. Karena sebelum tidur itu orang sudah membayangkan terkait sesuatu, maka apa yang dibayangkan itu nanti dia akan masuk juga nanti di dalam mimpi itu. Nah, seperti itu. Cuma kalau orangnya tidur itu disebutnya bunga tidur, tapi kalau orang yang sedang bangun itu dia sedang berfata morgana atau berfantasi seperti itu. Sekarang saya itu konsisten bahwa tidak akan ada yang bisa. Saya seperti ini, tolong dijawab. Oke lah, itu mimpi itu berasal dari fantasi atau imajinasi yang kita bangun di sebelum tidur. Di saat tidur itu apa namanya? Mimpi itu apakah dinamakan imajinasi tetap? Apakah suatu yang berbeda dengan imajinasi sebelum tidur? Ya, nah itu bisa saja nanti itu kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda. Soalnya saya pernah begini, saya pernah mimpi begini. Misalnya gitu kan, ini misalnya juga. Tapi saya pernah bermimpi sih begini. Saya bertemu dengan Pak Jokowi, Bang Hersa dan Bang Esi Guing, Habib Askoli. Ya. Saya memang sengaja tidak ngangkat jenengan karena yang kita sepakati adalah berdua tadi siang itu. Ya, ini saya pernah begini. Mimpi dengan Pak Jokowi, tapi yang dalam mimpi itu bukan Pak Jokowi mukanya, tapi di mimpi itu tuh saya meyakini itu tuh adalah Jokowi. Tapi setelah saya bangun, saya cuma mengatakan penggambaran. Saya hanya minta nama, penamaannya. Apa?
Oke lah, sampean mengatakan sebelum tidur itu adalah imajinasi. Kemudian setelah tidur kita melihat yang kita imajinasikan sebelum tidur itu dalam mimpi kita. Kemudian apakah di waktu mimpi itu kita masih mau mengistilahkan imajinasi juga itu? Atau ada bahasa lain lah? Gini, apa namanya, Ustadz Ibnu Hadi, saya tidak akan tertekan. Ya, iya siap. Saya tidak akan tertekan kepada apa suatu pengistilahan atau apapun itu namanya, yang jelas bentuknya itu sama, tapi adapun nanti pengistilahannya terserah mau diistilahkan apa. Ketika orang bermimpi itu mau diistilahkan apa, yang jelas itu dia itu sama-sama gitu kan, alam pikiran, sama-sama alam pikiran gitu kan. Nah, itu udah selesai lah kalau bagi saya itu. Cuma saya itu ingin penegasan lagi kepada apa Ibnu Hadi, apakah Ustadz Ibnu Hadi itu berkeyakinan bahwa selain daripada Nabi Muhammad, walaupun hanya ruhnya saja, itu bisa bertemu dengan Allah, atau dengan kata lain bahwa apakah Faqih Muqaddam itu ruhnya secara hakikat bertemu dengan Allah? Silakan dijawab. Ini kan sudah jelas ibaratnya. Kalau di Faqih Muqaddam memang nggak ada redaksinya ya. Saya nggak mau mengatakan sesuatu yang tidak ada redaksinya. Saya nggak mau berimajinasi sebagaimana sampean berimajinasi. Ini saya bacakan saja ibaratnya di sini. Ini ibaratnya. Yang ini kesimpulannya. Kemudian ibarat yang di awal di sini, dzikru mi'raji Abi Yazid rawahallahu ruhahu. Nah, ini nazartu ilayya bi ainil haqiqati ba'da an awsalani Allahu ta'ala min jami'il mawjudat ila darajatil istighna wa nawwarani bi nurihi wa adhhara alayya al-asrar wa arani 'azamata hawiyatihi thumma nazartu minhu ilayya wa ta'ammaltu sifati atau sofai fa idzan nuri fi jambi anwarihi dhulmah. Kemudian ini yang paling pokok di sini, ini terpotong ini. Thumma qala li, ini ketika Abu Yazid al-Bastami bertemu dengan Allah. Thumma qala li, limanil mulk qultu lakah. Qala limanil hukm qultu lakah. Qala limanil ikhtiyar qultu lakah. Wa lima alqaitu nafsi ma'dufi fi kulli wadin wa adabtu jasadi binaril ibrah fi kulli butaqah wa ajraitu khairat talabi fi qada'i kulli suhra. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini thumma abu ruhi ala jami'i alamil malakut wa uridat alaihi al-jannah wan nar wa uridat alaihi al-jannah wan nar. Ubira ruhi, ubira ini dijalankan atau berlalu lalang ruh saya ala jami'i alamil malakut wa uridat alaihi al-jannah wan nar.